Bab 31, Pertarungan Sihir. Nama, Battle Emperor. Penulis, Aotian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Kotak kayu itu memancarkan cahaya redup di bawah sinar matahari terbenam, dan pola-pola di atasnya tampak jelas, tetapi ada beberapa warna abu-abu kehijauan yang membuat pola-pola itu tidak terlalu indah. Saat memeriksa kotak kayu itu, tidak ada yang aneh dengan penampilannya. Xiao Yu meraih kunci batu yang mengunci kotak kayu itu. Berjuang dengan agresif, lingkaran cahaya kecil pun terlepas. Xiao Yu meremasnya dengan keras. Dalam kesannya, bahkan besi yang paling tebal pun dapat dipatahkan, tetapi kuncinya masih utuh. Sangat keras, Xiao Yu bergumam, mengulurkan tangan untuk mengetuk kotak kayu itu. Kotak kayu itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan di bawah dampak keluhannya. Kali ini, minat Xiao Yu bahkan lebih menggerahkan. Setelah beberapa percobaan, dia gagal. Dia hanya mengeluarkan pisau Roh Kudus. Sebagai senjata suci, pisau Roh Kudus benar-benar tajam. Sikat, pedang suci Leiling memotong kunci batu itu. Kapan? Di tengah suara guntur, pisau guntur itu terpental. Di atas kunci batu, hanya ada celah yang sangat kecil. Xiao Yu terkejut, mengerahkan semua jiwa pendendamnya, berdiri, mengayunkan pisau Roh Kudus dengan penuh semangat, dan menebas siswa sebanyak belasan kali. Setelah kunci batu itu menahan 18 pisau, kunci itu retak dan jatuh ke tanah. Apakah sesuatu yang dilindungi oleh kunci batu seperti itu merupakan hal yang baik? Xiao Yu bergumam pada dirinya sendiri, dia mengulurkan tangan untuk membuka kotak kayu itu, menyentuh kotak kayu itu dengan jari-jarinya, memikirkannya, dan mundur, sebagai gantinya menggunakan roh petir ujung pisau suci itu mengangkat tutup kotak kayu itu. Yah, kotak kayu itu baru saja dibuka, dan sederet anak panah pendek melesat keluar. Di tempat anak panah pendek itu mengenai, warna abu-abu kehijauan muncul, semua rumput liar dan benda-benda lainnya terkorosi, dan bahkan tanah pun terkorosi, dan mengandung zat-zat yang sangat beracun. Melihat racun itu, Xiao Yu teringat pada Warcraft itu. Tampaknya racun beracun ini sangat mirip dengan kabut beracun Warcraft. Apakah karena kotak kayu inilah Warcraft bermutasi dengan kemampuan kabut beracun? Xiao Yu menggelengkan kepalanya. Masalah seperti ini sama sekali tidak menjadi masalah baginya, dan dia terlalu malas untuk peduli. Setelah memastikan tidak ada perangkat tersembunyi, Xiao Yu melihat ke dalam kotak kayu itu. Ruang di dalamnya tidak besar, dan sebuah gulungan ditempatkan dengan tenang. Xiao Yu mengambil gulungan itu dengan pisau Roh Kudus. Ketika tidak ada masalah, dia mengulurkan tangan dan memegang gulungan itu. Membuka gulungan itu, yang menarik perhatianku adalah tulisan tangannya. Pandangan Xiao Yu tertuju pada bagian depan, di mana ada sederet karakter kecil, atribut bumi, keterampilan tubuh, keterampilan bertarung. Bumi, operasi bumi, Xiao Yu berkata dengan heran. Ini pertama kalinya dia mendengar nama tubuh ini. Karena itu adalah properti tanah, itulah properti yang cocok untuknya. Xiao Yu termasuk dalam 3 properti tanah, guntur, dan kayu. Dia memegang gulungan itu, duduk di tanah, dan membacanya dengan saksama. Tidak masalah jika Anda tidak membacanya, sekilas, mata Anda tiba-tiba bersinar. Itu adalah teknik bertarung ajaib yang dapat menyelinap ke bawah tanah. Mata Xiao Yu terbuka lebar, dan beberapa tidak dapat mempercayainya. Pengorbanan tanah, menyerang, bersembunyi, menyakiti orang dengan kejam, jelas merupakan pilihan terbaik untuk serangan diam-diam, mundur untuk pergi, menyelinap ke dalam tanah, siapa yang bisa berhenti? Xiao Yu tertawa dan tertawa, ini benar-benar luar biasa. Dengan metode ini, Xiao Yu tidak dapat membayangkan manfaat. Seperti apa yang akan dia bawa? Dia terus membaca, dan mengetahui bahwa keterampilan bertarung ini diciptakan ratusan tahun yang lalu oleh seorang jenius properti tanah berdasarkan karakteristik Warcraft, yang dapat menyelinap ke dalam tanah. Merupakan rahasia bahwa gulungan ini disimpan sebelum kematian. Dapat dikatakan bahwa teknik tanah tidak pernah tersedia. Xiao Yu akan menjadi orang pertama yang menggunakan keterampilan bertarung ini. Ini juga merupakan keuntungan. Tidak ada yang tahu seni tanah, siapa yang bisa bersiap untuk itu? Siapa yang mengira seseorang bisa menyelinap ke bawah tanah? Setelah membaca konten pada gulungan itu, Xiao Yu menghela napas lega dan menenangkan suasana hati yang bergejolak. Menurut catatan di atas, 2 hal diperlukan untuk mengolah seni tanah. Xiao Yu juga memiliki keduanya. Rumput geosentris bukanlah hal yang aneh.
Dapat dikatakan bahwa itu dapat dilihat di mana-mana di pegunungan Hengduan. Dia mengumpulkan beberapa di jalan, kecuali yang diserap oleh jari-jari Dewa Obat, dan masih ada beberapa jenis. Xiaoyu pertama kali berlatih untuk sementara waktu dan kembali ke kondisi puncaknya. Pada saat ini, itu sudah menjadi cabang bulan, dan dia mulai berlatih tembikar. Menurut catatan dalam gulungan itu, budidaya seni tanah pertama-tama membuat para praktisi sangat dekat dengan bumi. Kedekatan ini membutuhkan rumput-rumput, ditambah sifat tanah saya yang kuat. Menambahkan keduanya dapat membuat seseorang napas bumi mendekati bumi tanpa batas, dan dengan demikian menyatu dengan bumi. Kemudian dia mengubur seluruh tubuhnya di bawah tanah. Xiaoyu pertama-tama menggali lubang, lalu mengeluarkan rumput tanah, mencabut sehelai daun dan menancapkannya ke pintu masuk. Xiaoyu hampir meludah di pintu masuk. Geogres ini sebenarnya beberapa kali lebih pahit daripada Huang Lian. Xiaoyu bahkan meragukan apakah dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang disiksa sampai mati dengan menggunakan rasa sakit di hatinya untuk menahan pahanya dengan keras terhadap rumput pahit yang tak terbayangkan. Xiaoyu nyaris memakan jantung bumi hingga bulan menggantung. Kemudian dia berbaring di dalam lubang dan meminta Xiaobai untuk mengubur dirinya sendiri. Xiaobai bergerak cepat. Ketika Xiaoyu dikuburkan, dia merasa sangat tidak nyaman. Xiaoyu perlu melawan penindasan dengan dendam, dan pada saat yang sama, dia merasakan bumi dengan hatinya sesuai dengan praktik tembikar. Waktu berlalu setiap menit. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Sejak awal praktik tembikar, Xiaoyu telah menghabiskan sebagian besar hari berbaring di bawah tanah, berkomunikasi dengan bumi dengan hatinya, dan merasakan dengan tubuhnya. Efektivitas rumput geosentris secara bertahap muncul. Xiaoyu, yang hanya suram, akhirnya merasakan halonongan tanah yang pahit pada hari kelima rumput yang pahit dan mati-matian menghantam, menutupi seluruh bagian tubuhnya. Xiaoyu merasa seolah-olah dia telah mengomunikasikan hubungan yang indah antara tubuh dan bumi. Perasaan ini sangat lemah pada awalnya. Seiring dengan hilangnya waktu, Xiaoyu dengan sepenuh hati merasakan. Lambat laun, sensasi aneh yang belum pernah muncul sebelumnya, kental, persaudaraan, dan sunyi, seolah-olah napas yang telah ada sejak zaman kuno telah terkumpul ke dalam tubuhnya seperti kekuatan yang terkandung di dalam bumi, dan rasanya sangat kuat. Xiaoyu merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Ini adalah pertunjukan seni tanah untuk menggambarkan dan berkomunikasi dengan bumi. Dia segera secara diam-diam mencatat metode dalam gulungan yang dapat melepaskan diri dan selaras dengan bumi, menjalankan semua semangat juang, dan menghubungi, berkomunikasi, merasakan, dan menyatu dengan bumi. Sejak saat itu Xiaoyu tidak pernah meninggalkan bawah tanah. Dia tampaknya tidak tahu bahwa dia lapar. Hanya berbaring di sana. Sampai hari ke-9, Xiaoyu tampaknya benar-benar terintegrasi ke dalam bumi dan menjadi bagian dari lembah kecil ini. Matanya bersinar dengan sentuhan cahaya, pikirannya bergerak, dan cahaya bumi yang samar bersinar di tubuhnya, sangat mirip dengan warna tanah. Jadi menghilang dari udara tipis. Kemudian muncul di samping sungai 3 meter jauhnya. Haha, berhasil. Xiaoyu akhirnya tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya, dan tertawa terbahak-bahak. Dia menjalankan teknik pertarungan bumi dan melangkah maju. Tubuhnya dikosongkan setinggi 2 meter. Setelah mendarat, kakinya menyentuh tanah, dan segera menjadi seolah-olah menyatu dengan bumi. Bumi seperti rumahnya. Begitu Anda menginjak tanah, tanah tampak berubah menjadi air di antara mereka. Seluruh orang menjadi di bawah tanah. Dia ingin bereksperimen dengan kemampuan saat ini, berapa banyak seni tanah yang dapat dimainkan, dan dalam pikirannya, jika anak panah dari tali bergerak maju di tanah tanpa hambatan. Sikat, sebentar saja. Tak lama kemudian, Xiaoyu merasa sangat lelah, dan harus muncul dari tanah. Ia menoleh ke belakang, dan jaraknya 10 meter. Meskipun agak jauh dari ide Xiaoyu sebelumnya, itu juga sangat bagus. Bagaimanapun, semangat juanglah yang mendukung seni tanah, dan kekuatannya saat ini masih terbatas. Haha. Xiaoyu tertawa dan tenggelam lagi. Ketika muncul, jaraknya 10 meter ke kiri. Seketika, ia keluar masuk lembah di berbagai tempat, bebas, tanpa halangan apapun, dan bahkan batu-batu bawah tanah tidak dapat menghentikannya untuk melewatinya. Oh, karena senang, Xiaoyu menabrak air akibat ngengat tanah, dan seluruh tubuhnya bangkit dari sungai. Ia tertawa dan berkata,
mengingat tanah tidak dapat menahan air, Xiao Yu mengganti pakaiannya dan bereksperimen dengan seni tanah lagi. Keterampilan bertarung ini dapat dikatakan luar biasa dan menakjubkan, tetapi juga memiliki kekurangan. Misalnya, jika ada air atau biji besi di bawah tanah, itu tidak dapat dilintasi. Teknik tanah hanya dapat dilintasi di tanah dan batu. Setelah beberapa kali percobaan dan konfirmasi, Xiao Yu mulai mencoba menggabungkan teknik tanah dengan dua teknik bertarung yaitu Red Electric Lightning Blasting Chop dan Balong Kuan. Latihan ketiga teknik bertarung tersebut membutuhkan semangat juang sebagai dasarnya. Seni tanah juga menghabiskan semangat juang. Bagaimana mencocokkan semangat juang dari kombinasi dua teknik bertarung dan seni tanah adalah kuncinya, jadi Xiao Yu tinggal di lembah ini selama beberapa hari lagi. Selama beberapa hari ini, ia menggabungkan dua jenis teknik serangan dan pembunuhan dengan teknik tanah secara terpisah. Efeknya jelas, kejutan mengambil tanah dan teknik itu sangat keras dan sombong. Setelah penggabungan, kekuatannya dapat ditingkatkan secara signifikan. Setelah terampil, Xiao Yu meninggalkan Xiao Gu. Ia bermaksud untuk melanjutkan pelatihannya. Tiba di lereng bukit di sebelah kiri, melihat ke arah, dan terdengar suara binatang buas di telinganya, bercampur dengan suara cemas, marah, dan tidak rela. Mengapa ini terdengar familiar? Xiao Yu berkata pada dirinya sendiri. Dia melihat ke arah sumber suara. Aku melihat bahwa si cantik kecil yang kuat yang sedang melihatnya melarikan diri karena malu. Pada saat ini, si cantik kecil tidak memiliki penampilan yang cantik sebelumnya. Ada beberapa tempat yang rusak di bajunya, memperlihatkan kulit kristal. Lukanya masih berdarah, dan selendang itu terus menyerang dengan mengayunkan pedangnya. Di belakangnya ada beruang bumi yang menakutkan. Beruang bumi ini masih dalam masa pertumbuhan, tetapi tidak terlalu kuat, tetapi juga setara dengan master tingkat menengah tingkat. Tinggi, terus-menerus memukul dadanya, mengeluarkan raungan haus darah, dan mengejarnya. Hei, cantik, apakah kamu ingin membantu? Xiao Yu berdiri di lereng yang tinggi, dengan suara keras. Ya, si cantik kecil itu berkata tanpa berpikir, tetapi begitu dia keluar, dia merasa bahwa suara itu agak familiar, dan pada saat yang menegangkan seperti itu, dia bertanya apakah dia ingin membantu. Bukankah si kentut ini sedang melepas celananya? Tidak dapat membuat pahlawanmu menyelamatkan si cantik. Itu kamu. Si cantik kecil itu mendongak, dan Huarong berubah. Xiao Yu melambaikan tangannya dan tersenyum, oh, wanita cantik, kita benar-benar ditakdirkan. Kita bertemu lagi begitu cepat. Dia melirik beruang yang menakutkan di bumi dengan sengaja. Serigala bau, kau berguling. Bahkan jika si cantik kecil ini mati, kau tidak membutuhkan serigala baumu untuk menyelamatkannya. Gigi si cantik kecil terasa gatal, dan dia berkata dengan marah. Sambil mendesah, Xiao Yu berkata dengan putus asa, sepertinya aku tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan pahlawan dari si cantik. Agar tidak mengganggumu dan bertukar pengalaman dengan beruang bumi, aku hanya bisa pergi. Dia berbalik dan berjalan pergi. Petik 2. Raungan. Beruang yang menakutkan itu berteriak, dan mengejar lebih dekat. Bau mulut yang mengaum dapat tercium oleh si cantik kecil, dan dia hampir pingsan. Memikirkan si cantik kecil yang bermartabat akan dimakan oleh Tyrannosaurus bumi, dia gemetar karena terkejut. Hei, tunggu, kamu tunggu, teriak gadis kecil itu. Pada dasarnya, Xiao Yu, yang mengambil langkah kecil, segera berbalik dan berkata, perintah yang luar biasa, cantik. Si cantik kecil itu menatap Xiao Tian dan berharap dia bisa berubah menjadi babi, tetapi beruang bumi yang mengerikan itu mengejarnya terlalu keras. Dia hanya bisa menahan amarah di hatinya dan bersenandung, datang dan selamatkan aku. Ini adalah sikap meminta bantuan. Xiao Yu mengerutkan kening. Apa yang kamu inginkan? Si cantik kecil memikirkan asteris Xiao Yu, wajahnya sedikit memerah. Ini masalah besar, nona cantik kecil ini bertanggung jawab atas wanita dan pria keluargamu yang baik, aku akan menikahimu, kantor pusat. Xiao Yu terdiam beberapa saat. Baiklah, beruang yang mengerikan itu menghantam tanah, dan tanah bergetar bersamanya. Beberapa batu hancur, dan pohon-pohon tumbang karenanya. Ini membuat si cantik kecil mengalami kemunduran. Cepatlah, serigala bau, gadis kecil ini bersumpah bahwa aku akan menikahimu di masa depan dan membiarkanmu menjadi pangeran harem gadis kecil ini, jadi tidak apa-apa. Gadis kecil itu berteriak. Xiao Yu hampir terduduk di tanah. Si cantik kecil ini terlalu kokoh,
dan dia ingin membangun harem yang besar. Dia menggelengkan kepalanya. Dia adalah ahli kekokohan gadis kecil itu. Dia bergegas turun dari lereng bukit sedikit lebih keras dan meninju beruang tanah liar itu. Raungan, beruang yang mengerikan itu meraung dan menghancurkannya dengan keras. Itu adalah tipe kekuatan Warcraft, yang harus memiliki sihir tanah, tetapi yang terbaik adalah tetap kekuatan, melihat seseorang menyerang, bahkan jika itu mengenai. Oh, dua tabrakan, Xiaoyu berbalik di udara. Beruang yang menakutkan itu juga didukung oleh goncangan, menabrak 7 atau 8 pohon, duduk di tanah dengan satu pantat, jadi itu bahkan lebih menarik bagi kepribadiannya yang haus darah, memukul dadanya dengan liar, meraung lagi dan lagi, bangkit, dan membunuh lagi. Oh, itu luar biasa, Bulldog vs beruang tirani. Teriak si cantik kecil. Xiaoyu berbalik untuk menatapnya. Tergelincir, ini pahlawan vs beruang. Gadis kecil itu tertawa. Menghadapi beruang bumi yang mengamuk, Xiaoyu juga menampilkan keterampilan bertarung yang mengerikan. Balongkuan, pukulan keluar. Cahaya dan bayangan tinju besar itu melesat keluar, seolah-olah T-Rex yang hendak keluar dari cangkangnya telah lahir. Meskipun tidak pernah lahir, ia masih memiliki momentum tiran yang tak tertandingi. Boom! Pria itu berdiri, dan seekor beruang darat dengan tinggi lebih dari 2 meter langsung tersungkur oleh sebuah pukulan. Dalam teriakan itu, sebuah cetakan tinju berdarah muncul di depan dadanya. Tubuh besar itu jatuh ke tanah. Napas! Membunuh beruang yang mengerikan itu di antara kedua tangan mengangkat si cantik kecil yang kokoh itu ke bawah untuk mengambil napas. Bagaimana mungkin dia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang dikejarnya dan melarikan diri itu memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Selesai, Xiaoyu menepukkan telapak tangannya. Aku harus pergi sekarang. Tidak, teriak si cantik kecil itu. Xiaoyu berkata, kenapa tidak? Itu tidak berhasil. Kamu menodai mata murni si cantik kecil ini seperti bunga putih kecil. Bahkan jika kamu menyelamatkan hidupku, kamu tidak bisa pergi seperti ini. Si cantik kecil berkata. Xiaoyu berkata, matamu gelap, oke. Lagi pula, aku tidak peduli, kau tidak bisa pergi. Si cantik kecil merentangkan kedua lengannya, menghalangi jalan Xiaoyu. Apa yang ingin kau lakukan? Xiaoyu memeluk lengannya dengan dadanya. Kekuatannya lebih baik daripada si cantik kecil ini, dan Dewa Obat menunjuk, dia tidak takut dia tergelincir. Sebenarnya, permintaanku tidak sulit. Si cantik kecil dengan lembut membelai pedang tajam di tangannya. Asalkan kau membantuku menyelesaikan satu hal. Jika aku tidak setuju, kata Xiaoyu. Sikat, gadis kecil yang cantik itu tidak mengatakan apa-apa, dan menebas di antara kedua kaki Xiaoyu. Potong, Xiaoyu berbalik. Sebaiknya kau setuju. Xiao Xiaohe tertawa. Gadis kecil, jangan beri kau warna untuk dilihat. Kau masih kesal? Xiaoyu pura-pura mencibir, benarkah? Gadis kecil, kau tampaknya sedikit lupa, di sini hanya kita berdua, sepertinya kau mengancamku, dan akankah ini serius? Misalnya, saya hanya meliriknya, tetapi sekarang saya memiliki kesempatan untuk mempelajarinya dengan saksama. Petik 2. Dia sengaja memperlihatkan mata jahatnya dan menatap kecantikan halus gadis kecil itu. Apa? Si cantik kecil itu tiba-tiba menyadari, wajahnya sedikit berubah, dia menjerit, dan mundur, lengannya tergenggam di dadanya, dan menatap si Altian dengan ngeri, kamu. Berkilauan, air mata berputar-putar. Seolah-olah Xiaoyu mendorongnya 100 kali. Awalnya, Xiaoyu, yang ingin menakut-nakuti dan menakut-nakutinya, melihat bahwa dia merasa tidak berdaya. Dia mengangkat tangannya dan berkata, berhenti. Jangan menangis, katakanlah sesuatu. Hehe, aku tahu kamu sengaja membuatku takut. Si cantik kecil itu langsung berubah menjadi sedih dan gembira, dan ada sedikit keluhan yang menangis di sana. Itu tipuan. Xiaoyu berbisik pada dirinya sendiri, gadis kecil ini benar-benar licik. Hei, kamu seorang pria, dan kamu mengatakan kamu seorang pahlawan. Bukankah si cantik kecil ini hanya menggodamu dan kamu marah? Energi pahlawanmu terlalu kecil. Hei, lupakan saja, si cantik ini tidak mengundangmu bantuan pahlawan tidak apa-apa, yang membuatmu kurang energi daripada ujung jarum. Si cantik kecil menghela nafas. Wanita ini benar-benar iblis. Seperti yang dia katakan, jika dia tidak membantunya, dia sangat impulsif, tidak seperti pria, tetapi dia ingin membantunya, dan dia memohon padanya.
Ada kebenaran seperti itu di dunia, membantu orang lain, dan meminta bantuan. Melihat Xiaoyu menggertakkan giginya, gadis kecil itu menyeringai dan berkata, gadis kecil ini tahu bahwa kamu adalah pahlawan besar. Jika kamu tidak memiliki pengetahuan umum dengan gadis kecil ini, kamu pasti akan membantu gadis kecil ini. Aku sangat curiga bahwa kamu adalah iblis. Kata Xiaoyu, apakah kamu pernah melihat iblis yang begitu cantik, imut, dan murni seperti si cantik ini? Si cantik kecil bertanya secara retoris. Xiaoyu sangat terdiam, wanita ini benar-benar narsis. Xiaoyu, yang tidak bermaksud untuk bertarung dengannya, berkata, baiklah, aku bisa membantumu, tetapi itu pasti sesuatu yang bisa kulakukan. Setelah kamu selesai, kamu dan aku tidak akan relevan. Tidak, kamu adalah pahlawan besar. Kamu bersedia melemparkanku gadis kecil yang begitu cantik dan tak tertandingi di tempat yang penuh dengan Warcraft ganas ini. Apakah kamu tega? Aku akan menidurimu lagi. Hanya itu, petualangan romantis dengan sedikit kecantikan, sungguh hal yang romantis. Tidak bisakah kamu menjadi sedikit heroik sebagai pahlawan besar? Tidakkah kamu pikir ada sedikit kecantikan di sini? Apakah kamu bahagia? Tidakkah kamu pikir kamu bahagia? Petik 2. Kamu tidak berpikir kamu berhenti. Xiaoyu benar-benar kalah. Dia telah melihat orang berkulit tebal dan tidak pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Dia masih seorang wanita, dan dia terlihat sangat manis, tetapi dia adalah iblis. Tanpa memberi gadis kecil itu waktu untuk terus berbicara, Xiaoyu berkata, katakan, biarkan aku membantumu. Tidak apa-apa, bantu aku mendapatkan ametis Ling Sui saja. Kata Xiao Mei, Ling Sui ametis. Jantung Xiaoyu berdebar kencang karenanya. Ia telah melihat air roh ametis ini di banyak buku. Sama seperti api aneh di dalam api, ada air aneh di dalam air. Di antara semuanya, air roh ametis adalah air alien yang langka. Dan kekuatannya luar biasa, dan tidak kalah dengan api-api yang kuat itu. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa setelah mempraktikkan keterampilan bertarung atribut air, pemilik air roh ametis dapat menyatu dengannya dan meningkatkan kekuatan keterampilan bertarung atribut air menjadi 3 kali lipat. Lebih dari 5 kali lipat, itu dapat dikatakan menakutkan. Sekilas melihat si cantik kecil, Xiaoyu dapat melihat bahwa si cantik kecil itu berbasis air, dan tidak memiliki atribut lain. Itu adalah atribut tunggal dan dapat sepenuhnya menerima air roh ametis. Apakah kamu tidak takut aku mengambil Ling Sui ametismu? Kata Xiaoyu, kamu sama sekali tidak memiliki air, kamu adalah satu dari tanah, kayu, dan guntur. Mata si cantik kecil bersinar dengan sentuhan perak. Melihat perubahan pada mata si cantik kecil itu, Xiaoyu berkata, apakah kamu memiliki mata asli? Benar, gadis kecil itu mengangkat kepalanya dengan bangga, tetapi kemudian dia sangat bingung. Aku bertanya-tanya, memikirkanku Qin Yuyi, yang dikenal sebagai bunga yang indah, pintar, unik di langit, unik di dunia, kecantikan muda yang tak tertandingi, semuanya hanya memiliki satu atribut. Bagaimana mungkin kamu memiliki 3 atribut? Tuhan itu buta, gadis kecil ini masih narsis, Xiaoyu bergumam. Ayo pergi dan temukan ametis Ling Sui. Kata Xiaoyu, sebenarnya, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang ametis Ling Sui. Pada saat itu, api roh hantu dan penyakit jantung pneumokokus tidak sama. Dia tidak dapat memperoleh properti api, tetapi hasilnya tetap diperoleh. Dengan kilat merah, siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak boleh mendapatkan air roh ametis? Bagaimanapun, bola 3 warna itu terlalu misterius, terlalu ajaib, dan tidak dapat dianggap remeh. Hei, siapa namamu? Nama belakangku, saudaraku. Saudaraku yang penyayang. Wajah. Beraninya kau memanfaatkan si cantik kecil ini, jangan lari. Keduanya menghilang di depan tubuh beruang darat dalam sekejap mata, dan mereka tidak menyadarinya. Dengan kecepatan mereka, Xiao Bei berjalan perlahan dan mantap, menghilang dari tempat itu dengan setiap langkah. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di belakang mereka, seperti seni tanah Xiaoyu, dan mereka menakjubkan. Mengelilingi 2 gunung, ada hutan lebat di depannya. Xiaoyu mendengarkan tanpa telinga. Gadis kecil, di mana air roh kecubung yang kau katakan? Tepat di depan, hampir sampai. Qin Yuyi menunjuk ke belakang hutan lebat dengan penuh semangat. Lihatlah apakah kamu telah melewati gunung, kamu seharusnya sudah sampai di sana.
Xiaoyu mendongak, tetapi itu adalah gunung besar, dan diperkirakan akan memakan waktu 2 atau 3 jam untuk melewatinya, tetapi aku sedikit menantikannya. Aku bertanya-tanya apakah bola 3 warna itu dapat membawa keajaiban lagi. Dia benar-benar menantikannya. Bagi bola 3 warna yang misterius ini, dia adalah hal yang paling ingin dia pelajari sekarang, tetapi dia belum membaca apapun tentangnya di buku ini. Dalam pikirannya, Xiaoyu merasa bahwa celana panjangnya sedikit terseret, dan ketika dia melihat ke bawah, dia melihat Xiaobai menunjuk ke kiri. Xiaoyu menoleh, dan ada hutan kecil di depannya, dan suara percakapan datang dari telinganya. Dia belum mendengar apapun, dan sosok itu melintas di sana. Pertama, kepala yang berkedip muncul di bidang penglihatan, dan itu adalah Tera si pria botak. Anak-anak tidak lari. Tera mendongak untuk melihat Xiaoyu, dan segera berteriak. Ada 60 atau 70 orang yang mengikutinya saat ini, termasuk 7 atau 8 orang yang mengikutinya untuk mencari harta karun. Buruk, Xiaoyu diam-diam tertegun. Dia tahu bahwa Tela adalah negara bagian bawahan dari tingkat spiritual. Meskipun keduanya tidak saling bertarung secara resmi, tetapi terhadap satu gerakan, guntur petir merahnya dan tebasan tidak mengancam Tela, dan dia tahu kekuatan Tela. Sekarang ada Qin Yuyi di sampingku. Sulit untuk lari. Oh, khawatir bahwa Xiaoyu melarikan diri, Tera melompat ke udara, melewati Xiaoyu dan Qin Yuyi, menghalangi jalan mereka, sementara yang lain dengan cepat bubar, membentuk pengepungan besar, dan kemudian menyempit. Kenapa? Apa yang ingin kalian lakukan? Qin Yuyi, seorang gadis cantik kecil yang kokoh, tiba-tiba menjadi marah, tangan di pinggulnya, dan menunjuk ke kepala Tera. Jangan melihat kepalamu cerah, katakan padamu, yang terbaik adalah pergi, jika tidak, gadis cantik kecil ini membuka kepalamu untuk penerangan. Petik 2. Tela mendengus bersenandung, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang dingin, menatap Qin Yuyi, wanita kecil, kamu tunggu Lao Su, bunuh anak ini, Lasu perlahan memukulmu. Xiaoyu bergerak dalam hatinya, membalikkan pergelangan tangannya, dan mengeluarkan sebuah botol kecil. Tela, apakah kamu tahu apa ini? Dia memegang botol kecil itu dan mengangkatnya tinggi ke langit. Ini disebut sinomorium, yang secara khusus digunakan untuk mengatasi usia tuamu. Cabul, aku belum pernah mendengarnya, Tra mencibir. Kalau begitu aku akan memberitahumu untuk apa itu. Xiaoyu menyeringai, benda ini, selama terciprat ke tubuh, itu akan segera menarik kembali gadgetmu, dan bahkan ekor kecil bayi itu tidak sebagus itu. Dia tersenyum dan menyapu selangkangan Tera dan yang lainnya. Rao ketakutan, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Yang lain merasa lebih dingin. Hanya Qin Yuyi yang menoleh dan menahan senyum, yang merupakan triknya untuk menghadapi Xiaoyu di awal, dan itu juga merupakan trik yang telah banyak dicobanya untuk para pria. Pria tidak akan pernah bisa menyingkirkan kekhawatiran ini. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa 99% kasus itu mungkin palsu, dia tidak berani mencobanya. Tahukah kamu, ini adalah gadis cantik yang meminta temannya untuk mendapatkannya dari Tuan Jahat. Tuan Jahat pernah berkata bahwa benda ini adalah yang paling jahat dari 10.387 racun yang dia ciptakan. Qin Yuyi menggelengkan kepalanya dan berkata, dapat dikatakan sebagai produk terbaik untuk pelancong wanita di rumah. Tuan Jahat Batulu, seseorang berseru, Anda masih bisa menjaga wajah Anda tetap utuh kecuali Tela, yang lain 2 langkah mundur. Tidak ada yang tahu kengerian Tuan Jahat Batulu, tetapi itu adalah keberadaan super dari satu generasi Tuan Racun. Dikabarkan bahwa kekuatan tempur pribadi Tuan Jahat Batulu sangat buruk, dan kekuatannya hanya antara tingkat lanjut dan tingkat spiritual. Namun, dia sangat beracun, dan bahkan para master tingkat Raja Surgawi melihatnya, dan dia bersembunyi jauh. Tuan Jahat Batulu tidak dapat dilihat oleh siapapun. Anda dapat mempercayai seseorang untuk mendapatkan racun ini, jadi Anda pasti bukan orang biasa, kan? Tera berkata dengan mata menyipit. Tentu saja, si cantik kecil ini bernama Qin. Qin Yuyi berkata dengan bangga. Qin, keluarga Qin, salah satu dari 3 keluarga kekaisaran Tianluo. Tradao, Qin Yuyi memeluk dadanya dengan lengannya. Anda agak berpengetahuan, kota Langya juga milik kekaisaran Tianluo. Sebagai satu-satunya keluarga Xie di kota Langya, Xiaoyu secara alami mengenal keluarga Qin. Itu adalah salah satu keluarga paling kuat di kekaisaran Tianluo.
Kekuatan keluarganya jauh dari keluarga kecil seperti keluarga Xie. Sebanding, dia melirik Qin Yuyi dengan curiga. Itu pasti menggertak lagi. Orang-orang dari keluarga Qin, Anda adalah anggota keluarga Qin. Tera bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba, melangkah maju satu langkah, memulai dengan pisau panjang, dan kemudian menebas dengan pisau. Langkah yang begitu tiba-tiba itu sungguh tidak terduga. Xiaoyu dengan santai melemparkan botol kecil di tangannya. Pisau itu berkelebat, botol kecil itu pecah, dan Tela melangkah mundur, meraih orang di sekitarnya, mendorongnya ke depan, dan cairan dalam botol itu tumpah ke orang itu. Apa? Pria itu menjerit-menjerit. Trasen berteriak, lihat apakah ada perubahan. Pria itu dengan cepat melepaskan ikat pinggangnya dan melihat ke bawah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pada saat ini, Xiaoyu telah mengeluarkan botol lain, dan ketika dia melihatnya, dia menahannya. Bagaimana mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa Tela, pria yang tampak kasar ini, begitu berbahaya sehingga dia ingin menguji apakah itu Suoyang Ye. Orang-orang dari keluarga Qin, baiklah, jika kalian dari keluarga Qin, bukankah seharusnya ada tuan yang melindungi kalian di sekitar sini? Tela tertawa, pergi. Xiaoyu meraih lengan Qin Yuyi dan melemparkannya dengan kuat. Qin Yuyi seperti trapeze udara, dan Xiaoyu terlempar keluar sejauh 50 atau 60 meter sekaligus. Kalian harus tahu bahwa kekuatan Xiaoyu telah mencapai keadaan abnormal karena bola 3 warna. Kali ini, Qin Yuyi terkejut. Untungnya, dia bereaksi sangat cepat, memanfaatkan situasi, bergegas keluar lebih dari 10 meter, melintasi pengepungan, dan mencapai pohon besar di hutan lebat. Bunuh! Tela berteriak, lebih dari 20 orang di bawah anak buahnya bergegas ke Qin Yuyi, yang lain mempersempit pengepungan, dan Tela bergegas membunuhnya. Melihat pisau panjang Shenleng itu, Xiaoyu tersenyum pada taring Tera, dan sudah waktunya pedang tanah memainkan perannya bagi Xiaoyu. Teknik tanah adalah teknik bertarung tertinggi yang menyelinap pada Yin. Meskipun kekuatannya terlalu lemah, ia hanya dapat menggunakan teknik tanah untuk bergerak sejauh 10 meter, tetapi untuk teknik tanah yang tidak dikenal, ini benar-benar tak terkalahkan. Melihat pemusnahan Telafa, Xiaoyu hanya menyeringai. Ketika pisau panjang itu membawa potensi guntur, itu ditebas dengan agresif, seolah-olah akan membelahnya menjadi dua. Xiaoyu hanya membanting tanah dengan lembut. Siluet itu menghilang dari udara tipis. Oh, Tera menerobos udara, dan pria itu hampir dilarikan ke depan oleh pedang panjang yang ganas itu, yang merupakan momen kekalahannya, dan krisis muncul. Hati-hati, hati-hati di belakang. Orang-orang di sekitarnya terlihat jelas. Xiaoyu muncul di belakang Tera seperti hantu, membuat mereka satu persatu. Bahkan Qin Yuyi, yang menyaksikan pertempuran di pohon besar, hampir berseru. Dia menggosok matanya dan melihat dengan saksama. Tetapi ketika Xiaoyu muncul dari belakang Tera, pisau guntur itu menyala dengan cahaya merah, dan dia harus bertarung dengan satu tembakan. Petir merah meledak, benar-benar mustahil untuk menghadapi musuh yang begitu kuat satu persatu. Menembak berarti membunuh, pastikan untuk membunuhnya sesegera mungkin. Angin buruk di belakang tidak baik, dan raungan itu mengingatkan pada saudara-saudara yang lebih muda. Tela yang berperang bahkan tidak memikirkannya, dan kemudian kekuatan yang melesat maju dengan tebasan di udara menyapu ke depan. Tusuk, sebuah AC melewati punggung Tela, kemejanya terpotong. Meskipun pisau suci Raiteon belum menyentuh kulitnya, udara pisau hampir memotong kulitnya, dan noda darah yang panjang muncul. Tela berdiri diam, keringat dingin di dahinya. Hati-hati, kiri, komandan itu berkedip. Tetapi sebelum Tela tersentak, dia mendengar saudara-saudara kecil itu berteriak lagi. Kepalanya berdengung, dan Yu Guang melirik sudut matanya untuk melihat Xiaoyu di sebelah kiri muncul dari tanah lagi. Jenis keterkejutan dan kegembiraan dari lubuk hatinya, dia dengan kejam mengabaikan Xiaoyu, menyapu, dan dengan parah memotong pinggang Xiaoyu. Xiaoyu, yang ingin membunuh Tera dengan bantuan tembikar, mengerutkan kening, dan jika dia memenggal Tera, dia akan dibunuh oleh Tera juga. Pikiran Xiaoyu berkelebat menjadi koma selama 3 tahun, dan dia mundur. Ayo, ayo, Tera, seperti serigala ganas, dengan ganas membantai masa lalu. Laosu telah berjalan 6 atau 7 kali di garis kematian, dan aku takut aku akan mati-matian melawanmu. Tebasannya yang ganas seperti tebasan. Dao Guang Huo mengelupas. Xiaoyu hanya mendapat perlawanan pedang, dang-dang-dang-dang,
adalah selusin-lusin pedang dalam sekejap, jadi kekuatan keduanya juga muncul. Terapi Xiaoyu yang tingkat rohnya lebih rendah sedikit lebih kuat dan lebih lemah. Xiaoyu dengan lengan gemetar membuat lengannya mati rasa dan sekali lagi menahan pisau itu, dia menghentakkan kaki dan menghilang lagi. Kali ini, Tra tidak begitu gugup. Dia langsung waspada. Di belakang, adik-adik itu memperhatikan bahwa respons Tera sangat cepat. Dia berbalik dan menyapu, dan pedangnya mengandung kekuatan besar. Tinju naga, Xiaoyu juga marah. Jika bukan karena adik-adik Tela ini, sejak gerakan pertama, dia setidaknya akan menghancurkan Tela, dan gerakan kedua akan menghasilkannya. Tidak sekarang, dia meninju dengan pukulan. Ini adalah generasi master pertempuran Ye Chao Feng yang menggabungkan ribuan keterampilan bertarung dan satu keterampilan bertarung yang tak terkalahkan, keterampilan bertarung super absolut. Kapan? Xiaoyu meninju pedang panjang Tera dengan keras. Keduanya terkejut pada saat yang sama. Xiaoyu melangkah mundur 4 atau 5 langkah, dan Natra dengan enggan mundur 3 atau 4 langkah sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Xiaoyu tersandung dan menghilang lagi. Kali ini, alih-alih menyerang Tela, dia membunuh orang-orang Tela. Pupu, membunuh 2 nyawa. Tidak ada ketegangan dalam memenggal 2 nyawa sebelum mereka menjadi yang paling bahagia, dan kemudian membunuh orang lain seperti harimau ke dalam kawanan, dan mengejar mereka dengan kekuatannya. Membunuh dengan pisau. Mata Tela merah. Dia awalnya lebih dari 200 orang. Dia hampir membunuh 100 orang sebelum merampok peta. 100 orang yang tersisa terbunuh dengan cara seperti itu. Bagaimana dia akan berdiri di masa depan? Dia berteriak dan bergegas. Xiaoyu sama sekali tidak menutupi wajahnya. Teknik pengorbanan tanah menempuh jarak 10 meter, melambaikan pisau dan membunuh 3 orang, memotong melon dan sayuran, dan segera membunuh lebih dari 10 orang. Melihat bahwa dia tidak dapat mengejar, Tela sangat marah, dan Qin Yuyi, yang sedang bergumul dengan anak buahnya di pohon besar, segera berteriak, Lao Su telah membantai wanita ini. Teriakannya juga dihitung sebagai kelemahan Xiaoyu. Dalam keputusasaan, saya harus menyerah mengejar dan membunuh orang lain. Hei, kepala botak besar, jika kamu ingin tidak tahu malu, kamu seorang pria tua harus melakukan sesuatu pada gadis cantik kecil ini. Qin Yuyi sangat marah, dan dia mengalami sedikit kesulitan berurusan dengan orang-orang itu. Pada saat ini, dia diam-diam marah, mengetahui bahwa dia biasanya lebih banyak berlatih. Untuk waktu yang lama, bakatnya luar biasa. Bagaimana mungkin dia terlalu malas, tetapi kekuatannya sangat rendah. Xiaoyu menggunakan teknik pengorbanan tanah untuk muncul di belakang Tera, dan pedang guntur menebas kepalanya dengan ganas. Di belakang, ingatkan saudara laki-laki Tra, Natra juga sudah bersiap dengan baik. Dia memutar tubuhnya dan keluar lebih dari 1 meter secara miring, memotong pedangnya ke leher Xiaoyu. Xiaoyu harus menghela nafas, meskipun teknik tanah ini kuat, itu tidak berdaya untuk menghadapi yang lebih kuat darinya. Jika seseorang ada di sana untuk membantu, maka sangat mustahil untuk mengerahkan karakteristiknya. Bagaimanapun, dendamnya terlalu rendah, jauh dari mencapai titik di mana dia meledak dari tanah dengan sangat cepat. Dengan begitu banyak trik, Xiaoyu tidak bisa menahan tawa getir. Teknik cacing tanah tidak digunakan dengan jelas, itu perlu menghabiskan dendam. Xiaoyu sekarang menemukan bahwa jika dia terus bertarung, meskipun dia memiliki keuntungan dari operasi cacing tanah, begitu konsumsi energinya besar, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dia menghancurkan Tera dengan seluruh kekuatannya, lalu berbalik dan menebas ke pohon besar tempat Qin Yuyi berada, pergi. Qin Yuyi dan dia dapat dianggap saling bertemu, tetapi keduanya sangat diam-diam, dia memotongnya, Qin Yuyi melompat ke udara dan melompat ke kejauhan. Pohon besar itu dipotong oleh Xiaoyu. Memanjat pohon, orang-orang di bawah pohon berteriak kegirangan, dan sementara mereka dalam kekacauan, Xiaoyu bergegas maju dan bergabung dengan Qin Yuyi, dan keduanya melarikan diri. Kejar, bagaimana mungkin Tela melepaskan kesempatan ini, dan belum lagi hal lain, tubuh hantu Xiaoyu, dia tidak bisa menyerah, harus diperoleh. Membawa pisau panjang, mengejar di belakang. Puluhan orang mengikutinya, berusaha keras. Xiaoyu berlari sangat cepat, tetapi Qin Yuyi memiliki kekuatan terbatas dan tidak berangin. Dia tidak memiliki keunggulan dalam kecepatan dan tertinggal. Aku menggendongmu. Xiaoyu dengan pasrah mendukung Qin Yue. Melarikan diri dengan seseorang di punggungmu,
kecepatannya secara alami akan turun. Jarak antara kedua belah pihak secara bertahap menyusut. Saudara-saudara, tolong aku. Tera melompat. Ada 6 pemain tingkat tinggi dan menengah tingkat tinggi yang mengikuti perburuan harta karun Tela sebelum bergabung untuk meluncurkan senjata, terjalin menjadi rak senjata, dan Tela menginjaknya, dan mereka bergabung. Oh, ada 6 master yang bergandengan tangan untuk membantu, ditambah kekuatan Tera. Dengan cara ini, Tela seperti bola meriam yang melesat keluar, hampir 30 meter lurus, dan mencapai langit di atas Xiaoyu dalam tendangan voli. Qin Yuyi digendong di punggung oleh Xiaoyu. Melihat ke belakang, Jiaorong yang tampan tiba-tiba menjadi benar-benar pucat, dan berteriak kaget, "Tolong!" Suara dari suara ini tipis, tajam, kasar, dan sangat menakutkan, dan dia hampir jatuh. Bas! Telinga Xiaoyu langsung tuli. Untuk sesaat, dia bahkan tidak bisa mendengar sedikit pun suara dari luar. Oh, Xiaoyu tidak berhenti. Dia memantul dengan keras, bergegas ke kiri, dan menghindari serangan Tera. Pada saat yang sama, dia berbalik setengah jalan di udara dan mengulurkan tangan ke depan. Itu adalah Balong Kuan lagi. Betapa mengerikannya kekuatan pedang penuh Tera, Rao adalah perlawanan habis-habisan Xiaoyu, dan terkejut oleh mulutnya. Dia terbang lebih dari 30 meter, dan tubuhnya sakit. Sebaliknya, Qin Yuyi diblokir olehnya tanpa kerusakan apapun. Kamu sangat pandai berlatih keterampilan tempur sonik. Xiaoyu mendarat, tidak lupa menambahkan. Si cantik kecil ini juga telah ditemukan. Qin Yuyi tampak kecewa ke kiri dan kanan, sayangnya, tidak ada Warcraft di sini. Kalau tidak, dengan pesona si cantik kecil ini, kamu juga bisa menarik banyak Warcraft untuk membantu. Narsisme, Warcraft. Hati Xiaoyu tergerak, memikirkan sebuah cara, Xiaobai. Oh. Suara yang familiar itu terdengar, bayangan putih berkelebat dan muncul di bahu kiri Xiaoyu. Apa? Kemunculan Xiaobai yang tiba-tiba mengejutkan Qin Yuyi. Xiaoyu tidak pernah memperkenalkannya pada Xiaobai sebelumnya, dan Xiaobai berasal dari suatu tempat dan mengebor ke dalam rerumputan liar. Tidak ada yang bisa melihatnya, jadi Qin Yuyi tidak menyadarinya. Binatang roh putih. Qin Yuyi berkata dengan heran. Penampilan Xiaobai yang cantik langsung membuat Qin Yuyi menyerah dengan kedua tangannya, matanya menunjukkan cinta yang merah, dan dia mengulurkan tangan dan memeluk Xiaobai. Di mana Warcraft? Xiaoyu bertanya. Menemukan Warcraft tentu saja yang paling mudah. Warcraft sangat waspada, terutama Warcraft tingkat rendah, karena mereka berada di dasar rantai makanan, jadi mereka sangat waspada untuk bertahan hidup. Ketika Xiaobai mendengarnya, dia menunjuk ke sebuah gua sekitar 100 meter di depan kiri. Xiaoyu tahu bahwa seharusnya ada Warcraft di gua itu. Kecepatan penuh di depan. Tiba-tiba, jarak dari pintu masuk gua tidak lebih dari 30 meter. Dengan lari cepat yang begitu lurus, pengejaran Tera di belakang menjadi lebih cepat, dan jarak dengannya menjadi lebih dekat lagi. Oh, Xiaoyu melesat tinggi. Melihat hal ini, tentu saja kesempatan ini tidak akan disia-siakan. Saat orang berada di udara, kecuali mereka bisa terbang bebas, itu adalah saat yang paling rentan. Entah mereka menghindar atau tidak, kekuatan mereka terbatas. Jadi dia memimpin sekelompok orang di belakangnya untuk mengguncang semangat mereka lagi. Petir merah meledak. Petir Xiaoyu melesatkan cahaya listrik merah, dan membelahnya dengan ganas ke dalam gua. Keterampilan bertarung ini luar biasa, ditambah pedang petir sebagai pembawa, dan Xiaoyu mengerahkan kekuatannya mengerikan. Cahaya pedang merah menyala keluar ke dalam gua. Raungan, World of Warcraft di dalam gua akhirnya tak tertahankan, mengirimkan raungan marah, dan bergegas keluar, hembusan angin menyapu, menghancurkan petir merah Xiaoyu. Xiaoyu menarik napas, ini jelas World of Warcraft yang sangat menakutkan. Pada titik ini, dia juga mengerti mengapa tidak ada Warcraft di sekitarnya, karena ini adalah wilayah Warcraft tirani, dan Warcraft lain tidak berani masuk ke sini. Konsep wilayah di Warcraft mengerikan. Saat Xiaoyu menyerang, dia tiba-tiba berputar di udara dan jatuh ke tenggara. Akibatnya, berbagai keterampilan bertarung dari para pengikut di belakangnya terbang ke Warcraft yang mengerikan. Dengan begitu banyak master yang bergandengan tangan dalam pemboman, kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada serangan Xiaoyu, untuk menghancurkan tren yang mematikan dan menghancurkan semua rintangan di depan. Raungan, Warcraft sangat marah,
dan kekuatan yang luar biasa pecah di mana-mana. Tornado melonjak dari tubuhnya, menyapu semua yang ada di sekitarnya, dan bahkan menelan serangan-serangan itu, membuat ledakan yang menggelegar. Tornado itu meluncur dan menyerbu ke arah Terra dan yang lainnya. Namun melihat World of Warcraft ini, kepala naga, surai singa, tubuh kuda, sisik ikan, sayap naga, dan ekor ular itu persis sama dengan Warcraft yang sangat kuat di Warcraft. Inkskale Pterodactyl. Terra melihat teriakan yang mengerikan ketika dia melihat Warcraft ini. Bahkan si Aoyu pun terkejut. Binatang naga bersayap sisik tinta itu setara dengan seorang master tingkat roh, dengan roh yang kuat dan jahat, ia tak terkalahkan dalam pertahanan, dan sihir anginnya menakjubkan. Benar-benar kuat. Mundur. Terra menggeram, kelelahan. Alam tingkat roh yang sama, Terra sangat berbeda dari binatang naga nyamuk, sama sekali tidak setingkat. Raung, di mana binatang naga sisik tinta yang marah itu membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah, menggoyangkan sayap mereka, mengejar, dan memuntahkan bila angin seperti langit. Ini adalah kekuatan sihir angin yang luar biasa. Setiap bila angin dapat membunuh orang. Ada ratusan bila angin, tidak ada ruang untuk menghindar. Mereka hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Dengan cara ini, kecepatannya melambat. Ketika mereka diserbu oleh binatang naga nyamuk, itu adalah kepakan, gigitan. Untuk sementara waktu, darah mengalir, menjerit terus-menerus. Xiao Yu menatap sosok binatang naga nyamuk, dan bergumam dalam hatinya. Dia telah melihat deskripsi binatang naga nyamuk di banyak buku. Fitur terbesar dari Warcraft jenis ini adalah haus darah dan kejam. Begitu manusia dan Warcraft memasuki wilayahnya, itu berarti membunuh tanpa ragu-ragu, dan tidak pernah pergi hidup-hidup, tetapi dia memasuki area ini dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Terra dan yang lainnya. Binatang naga nyamuk bahkan tidak kehabisan tenaga. Serangan itu, sebaliknya, dipicu oleh tembakannya. Itu tidak masuk akal. Xiao Yu menoleh untuk melihat gua, dan kemudian melihat kebangkitan naga yang terbunuh dengan rambutnya yang seperti binatang. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Kau tidak ingin tinggal di sini. Xiao Yu memberitahu Qin Yuyi, dan dia berlari ke gua. Ketika dia bergegas masuk ke gua, ada bau khusus yang keluar dari wajahnya. Menahan bau busuk itu, Xiao Yu menyelinap masuk. Gua itu agak lembab dan memiliki bau yang menyengat. Di ujung gua, ada tikar lembut seperti daun dan rumput liar. Meskipun sangat berantakan, ada telur Warcraft di atasnya. Masih ada beberapa noda darah kering di sekitar telur Warcraft. Jelas, tidak lama lagi binatang naga bersisik tinta baru saja melahirkan telur Warcraft ini. Ini adalah penilaian Xiao Yu. Jika tidak demikian, mari kita ambil Warcraft pembunuh seperti binatang naga bersisik tinta. Apalagi ketika dia datang ke guanya, bahkan jika dia melangkah ke wilayahnya, dia akan membunuh tanpa ragu-ragu. Kebrutalan selalu menjadi karakteristik binatang naga nyamuk. Tampaknya binatang naga nyamuk membutuhkannya untuk merayunya. Sungguh luar biasa bahwa ada binatang naga nyamuk yang lembut seperti itu. Telur binatang naga nyamuk sangat besar, setinggi setengah meter, dan memiliki lingkaran cahaya cian di titik awalnya. Binatang naga Wyvern bersisik tinta. Yang kehilangan telur binatang itu pasti sangat marah, dan orang-orang di Tela pasti akan sangat menikmatinya. Xiao Yu tersenyum dan berjalan ke tikar jerami. Menempatkan telur Warcraft ke dalam cincin luar angkasa, Xiao Yu dengan cepat menyelinap keluar dari gua. Ayo, Xiao Yu menggendong Qin Yuyi lagi, menentukan arah, dan berlari terus. Tidak ada pengejaran, yang memungkinkannya untuk mengerahkan seluruh semangat dendamnya pada kedua kakinya, dan melarikan diri dengan liar dengan kecepatan tercepat. Ketika dia berlari sejauh 7 atau 800 meter, dia mendengar binatang naga bersisik tinta itu berisi tanpa batas. Raungan marah itu bergema di langit, begitu jauh, Anda masih bisa melihat bunga-bunga dan pohon-pohon di sekitarnya bergetar hebat. Akhirnya menemukannya, Xiao Yu tertawa. Apa yang kamu temukan? Apa yang kamu lari ke dalam gua tadi? Qin Yuyi melompat turun dari punggungnya. Direktur Xiao Yu tersenyum, tidak apa-apa, itu hanya telur Warcraft. Telur Warcraft. Mata Mei Qin Yuyi berbinar, saya mengerti, Anda menemukan bahwa naga nyamuk tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, jadi Anda menduga itu dalam masa produksi telur, kan? Xiao Yu tersenyum dan mengangguk. Ini tidak dapat membantu Qin Yuyi untuk melihat Xiao Yu dengan sangat tidak terduga, dan berkata dengan narsis, awalnya,
si cantik kecil adalah yang paling cerdas dan paling bijaksana. Aku tidak berharap kamu mampu, tetapi aku hampir tidak dapat menandingi kecerdikan si cantik kecil ini. Daripada, itu tidak semurni si cantik kecil ini, seperti kamu seperti bunga putih kecil. Kamu terlalu buruk, kamu buruk, kamu buruk cahaya bulan bagaikan air. Di lembah yang tenang, Si Aoyu dan Qin Yuyi mengelilingi api unggun dengan 2 ekor kelinci api yang sedang dipanggang. Lao Xie, tidak apa-apa, aku akan mati kelaparan. Qin Yue menatap kelinci api yang mengeluarkan aroma daging yang kental, dan meneteskan air liur. Cepatlah, tunggu sebentar lagi. Xie Aoyu tertawa. Lao Xie dipanggil oleh Qin Yue sesuai dengan namanya sendiri. Menurutnya, selama dia lebih tua darinya, itulah generasi yang lebih tua, jadi dia disebut Lao Xie. Kelinci api itu telah berubah menjadi kuning keemasan, dan setetes minyak menjuntai ke bawah, tampak sangat menggoda, ditambah dengan aroma dagingnya, itu langsung memancing Qin Yuyi. Bu, mungkin karena terlalu ceroboh, Qin Yuyi menelan ludah. Di tempat yang tenang ini, dia tampak sangat berisik. Ketika si Aoyu hendak tertawa, dia langsung berteriak, jangan tertawa, si cantik kecil ini sudah sendirian selama berhari-hari. Mengibas-ngibaskan badan di sini, mencari air roh kecubung, tanpa makan apapun yang enak. Berbicara tentang ini, si Aoyu teringat bahwa mereka telah ditemukan oleh Tera. Aku juga merasa aneh, bagaimana mungkin kamu bisa sendirian di sini? Si Aoyu bertanya. Mulut Qin Yuyi tiba-tiba bergumam, tidak puas, itu bukan paman keduaku, dia berkata bahwa aku pasti tidak bisa mendapatkan ametis Ling Sui, jadi aku kehabisan, dan aku harus mendapatkan ungu sendiri. Jing Ling Sui, aku ingin memberitahu dia bahwa si cantik kecil ini bukanlah yang brengsek dan tidak punya otak. Melirik dada Qin Yuyi, si Aoyu mengangguk dengan sungguh-sungguh, itu benar-benar tidak, itu sudah sangat kecil. Apa katamu? Qin Yuyi segera membuka giginya dan menari. Jangan sentuh aku, kalau tidak kelinci api ini akan terbakar. Xie Aoyu memperingatkan. Qin Yuyi yang sedang berteriak lapar, hanya bisa berhenti dan menggertakkan giginya, memperlihatkan 2 gigi harimau kecil yang lucu. Lihatlah kau memanggang untukku, kali ini aku akan mengampunimu. Itu terlihat sangat lucu. Penampilan Qin Yuyi sangat manis, dan dengan gigi harimau kecilnya dan 2 lesung pipit yang dangkal. Itu menusuk hati, tetapi siapapun yang akan bingung dengan penampilannya akan sangat menderita. Ada hati iblis yang tersembunyi di balik penampilan yang cantik ini. Xie Aoyu juga belajar sejak lama, kau menyelinap keluar. Apakah kau tidak khawatir tentang orang yang kau cintai? Selain itu, bahkan jika kau kehabisan, kau harus sedikit bersiap. Hei, takut ketahuan dan lupa mengambilnya. Qin Yuyi menunjukkan sedikit rasa malu. Ini tidak sejalan dengan sifat iblismu. Bahkan jika kau melupakan dirimu sendiri nanti, kau tidak dapat melupakan hal-hal yang menyakiti orang lain, itu adalah bayi iblismu. Xie Aoyu tertawa, alih-alih marah, Qin Yuyi malah berkata dengan gembira, tentu saja, ini satu-satunya waktu, dan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Dia berkata dengan semangat tinggi, kau tidak tahu, aku punya banyak hal yang memalukan, hanya dengan mengambil 100 atau lebih sampel saja bisa membunuh Tera itu. 100 macam. Xie Aoyu tersenyum, semuanya bunga putih murni. Aku benar-benar meragukan apa artinya menjadi murni. Dia melihat bahwa kelinci api sudah hampir sampai, mengeluarkan bumbu dan mengolesinya, dan rasa dagingnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dia menarik satu kaki kelinci hidup dan menyerahkannya kepada Qin Yuyi, dan bagian yang tersisa tidak punya waktu untuk memulai. Xiao Bai bergegas dan menyambar semuanya. Qin Yuyi menggigitnya, dan berkata dengan mulut berminyak, enak, lesat, sangat lesat. Kemudian melahapnya, dan dalam sekejap mata, kaki kelinci hidup jatuh. Tanpa menunggu Xie Aoyu menangkap kelinci api lainnya, dia menyambarnya. Xie Aoyu mengambil paha kelinci hidup dan memakannya, sambil melihat Qin Yuyi membelah kelinci api menjadi 2, dan memberikannya sebagian kepada Xiao Bai, yang makan lebih cepat, memegang setengahnya, makan. Oh, Xiao Bai juga sangat bersemangat untuk makan dalam suapan besar. Setelah beberapa saat, kedua kelinci api itu semuanya mati. Xie Aoyu belum selesai memakan paha kelinci hidup. Tidak, Xiao Bai, jika perutmu seperti itu, di mana kamu makan ham itu? Qin Yuyi memeluk Xiao Bai dan melihat ke atas dan ke bawah. Tampaknya menemukan di mana Xiao Bai menyembunyikan kelinci api. Bersendawa, Xiao Bai makan sampai kenyang, matanya menyipit,
dan dia tampak kenyang. Aku tidak kenyang. Qin Yuyi menutupi perutnya. Tidak, kan? Xiaoyu memutar matanya. Apakah kamu tidak tahu bahwa wanita cantik kecil ini disebut Raja Perut Super? Qin Yuyi melihat sekeliling, dan sekarang sudah larut malam, di mana saya bisa menemukan Warcraft? Ya, bukankah kamu punya telur Warcraft? Sebaiknya kita berikan telur Warcraft itu makanlah. Xiaoyu tidak kenyang. Kedua kelinci api itu dimakan oleh Qin Yuyi dan Xiaobai, dan dia juga lapar. Setelah mendengar usulan ini, dia tidak ragu untuk mengeluarkan telur moto pterodaktil. Xiaoyu juga mengerti bahwa meskipun telur Warcraft seperti ini dapat membudidayakan moto pterodaktil, itu memakan waktu terlalu lama, konsumsi energi, dan yang lebih penting, Movosaurus hanyalah keunggulan spiritual, dan itu benar-benar tidak menarik bagi seseorang yang harus menjadi master kelas Raja Surgawi. Jadi telur Warcraft dikeluarkan. Mata Xiaobai lurus, menatap Xiaoyu, dan kemudian menatap Qin Yuyi. Untuk beberapa saat, dia terdiam. Dia belum pernah mendengar tentang telur wow panggang, atau telur wow yang lemah. Telur Warcraft ini seukuran bola basket. Xiaoyu mengambil banyak kayu kering, yang menyebabkan api membesar, yang menyebabkan suhu meningkat banyak. Dia menepuk telapak tangannya dan duduk di samping. Iblis kecil, kamu bilang nama keluargamu Qin, apakah itu benar-benar keluarga Qin dari Kekaisaran Tianluo? Ya, wajah merah nakal Qin Yuyi sangat menarik. Melihat penampilannya yang tidak siap, Xiaoyu diam-diam mendesah bahwa meskipun iblis kecil ini licik, dia tidak memiliki energi atau kelicikan sama sekali. Qin Yuyi tersenyum pada Xiaoyu, apakah kamu pikir aku sederhana? Melihat senyum manis itu, Xiaoyu tiba-tiba menyadari bahwa dia secara tidak sadar telah melonggarkan kewaspadaannya terhadap iblis kecil ini. Dia adalah iblis kecil, bagaimana mungkin dia sederhana? Penampilan yang manis dan cantik ini terlalu membingungkan. Ya, kamu sederhana, sama seperti Xiao Baihua. Xiaoyu bergumam, terkikik, begitulah adanya. Qin Yuyi mengeluarkan batang besi dan menggoyangkannya 2 kali di tangannya. Tahukah kamu? Xiaoyu menunduk, tetapi melihat ujung depan batang besi itu tipis, dan semakin tebal, dan ada kait kecil di atasnya, dan ada beberapa paku kecil di tongkat itu, sangat kecil, sangat kecil. Tidak menarik, apa ini? Ini adalah residu krisan yang didedikasikan untuk ledakan krisan yang diciptakan oleh si cantik kecil ini. Qin Yuyi tersenyum dan menggoyangkannya 2 kali, dan kait kecil di atasnya bergoyang sebentar, menyebabkan Xiaoyu merasa dingin, lalu dia mengeluarkan botol kecil, baunya sangat mabuk, sangat asteris hingga pingsan saat menciumnya. Bagaimana? Xiaoyu mengacungkan jempol dan berkata, hebat. Ini yang paling sederhana. Aku lupa semua hal baik itu. Kata Qin Yuyi, ini masih yang paling sederhana. Setan, Xiaoyu berteriak dalam hatinya, dia mengganti topik pembicaraan, melihat telur Warcraft, seharusnya hampir. Untuk telur Warcraft panggang, dia baru pertama kali, tidak berpengalaman. Seharusnya tidak apa-apa, kata Qin Yuyi. Xiaoyu mengeluarkan telur Warcraft. Telur Warcraft yang panas itu dibungkus dengan semangat dendamnya, dan itu tidak panas baginya. Ketika dia dengan lembut mengetuk telur Warcraft dengan tangannya, kulit telur yang keras itu retak. Telur Warcraft terbelah menjadi 2 dari tengah. Tiba-tiba ada aliran panas dari dalam, Xiaoyu mengeluarkan bumbu, menaburkannya, dan segera ada aroma harum, jadi mereka berdua memegang setengah dari telur Warcraft itu sendiri, dan kemudian tertegun. Entahlah, mereka hanya menggigit telur Warcraft dan merasakan sedikit perubahan telur Warcraft yang masuk harum, tetapi setelah dikunyah, aliran panas yang sedikit mengalir ke mulut mereka, langsung ke dantian mereka, dan dengan cepat berkumpul dengan dantian. Setelah bersentuhan dengan ember, aliran panas ini langsung meleleh ke dalamnya. Seolah-olah mereka adalah bagian dari pertarungan. Dengan bantuan arus panas, Xiaoyu jelas merasa bahwa pembenarannya telah tumbuh sedikit. Xiaoyu dan Qin Yuyi saling memandang, dan mata mereka berdua tertuju. Rupanya, mereka semua merasakan hal yang sama. Makan, mereka mengibaskan pipi mereka, dan itu adalah makanan. Ini adalah telur Warcraft yang dapat meningkatkan semangat juang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya, terutama Qin Yuyi. Setelah menyelinap keluar, mereka belum pernah melakukan hal semacam ini. Tidak pernah ada situasi seperti ini. Juga sangat senang. Qin Yuyi sangat berbakat, tetapi dia termasuk yang malas. Saat ini, kekuatannya masih sangat rendah.
Jika itu kerja keras, saya khawatir alamnya sangat menakjubkan. Bagaimanapun, itu dari keluarga besar. Hari ini, ada sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan. Tidak perlu kerja keras. 1 suap, 2 suap, dan 3 suap. Telur Warcraft dengan cepat dimakan oleh mereka berdua, dan panas dari telur Warcraft juga mengalir ke dantian mereka, memicu semangat juang mereka. Setelah makan, mereka berdua memejamkan mata dan mengatur napas mereka. Aliran panas yang begitu agung, pertumbuhan semangat dendam cukup objektif, mereka secara alami tidak akan melewatkannya, kultivasi skala penuh, dan ketika Xiao Bai melihatnya, dia harus menggunakan sihir air untuk memadamkan api untuk mencegah masuknya Warcraft. Di bawah kendali Xiao Yu, kekuatan yang kuat mulai mengalir ke tingkat yang lebih tinggi. Kemacetan ini adalah kemacetan di depan Xiao Yu. Dengan penambahan aliran panas, dendam telah meningkat, dan beberapa celah telah muncul. Sekarang Xiao Yu penuh dengan keterkejutan. Itu seperti tanggul 1000 mil hancur di sarang semut. Celah itu adalah lubang semut. Lubang semut mulai meluas karena kekuatan semangat juangnya yang dahsyat. Ketika terkoyak, semangat juang bagaikan deretan gunung dan laut. Dampak yang melonjak meninggalkan sedikit air mata di kemacetan. Tubuhnya sedikit gemetar, merasakan getaran kegembiraan. Tingkat tinggi, hati Xiao Yu dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia datang ke pegunungan Hengduan untuk belajar dan berlatih untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa terobosan pertama ada dalam situasi ini. Telur Warcraft. Salah, harus dikatakan bahwa setengah telur Warcraft membuatnya menerobos. Memasuki alam tingkat tinggi, baginya, itu bukan hanya terobosan, tetapi juga peningkatan kepercayaan diri. Lagi pula, semakin tinggi alam, semakin sulit untuk ditingkatkan. Melihat kembali generasi muda di kota Langya, bahkan 20 yang disebut generasi muda asteris tidak sesombong dia. Membuka matanya, Xiao Yu menemukan bahwa matahari terbit. Dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan, ditutupi dengan energi yang tajam, dan merosot di bawah kakinya, menghilang dan menghilang sampai dia muncul lagi di bawah pohon. Xiao Yu berbalik untuk menghitung jarak. 11 meter. Kenaikan alam meningkatkan jarak kerajinan tanahnya 1 meter. Jangan meremehkan meter ini, para master akan sering memutuskan pemenang dan pecundang, dan ini hanya perubahan yang dapat dilihat dengan jelas. Seperti kecepatan memasuki, kecepatan menggali, ini adalah perasaan. Meskipun perubahannya kecil, Xiao Yu dapat dengan jelas merasakannya. Dan para pejuang yang dibawa oleh perubahan kecil ini mengerikan. Seperti saat ia menghadapi Tela di awal, jika kecepatannya begitu cepat, maka Tela akan kesulitan menemukan kesempatan untuk berbagi dengannya karena keterbatasan waktu. Kecepatan penggaliannya terlalu cepat, memperpendek waktu serangan Xiao Yu, dan tentu saja, waktu yang tersisa untuk Tera semakin sedikit. Perubahan tembikar ada di sini. Bagaimana dengan kekuatan keterampilan bertarung? Xiao Yu berteriak, dan melompat ke lereng bukit yang jaraknya lebih dari 30 meter. Di sana ada sebuah batu besar yang tingginya lebih dari 5 meter dan lebarnya 3 hingga 4 meter. Balong Kuan, Xiao Yu memukul batu besar itu dengan sebuah pukulan. Boom! Dengan satu pukulan, batu besar itu langsung meledak dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dengan suara siulan yang tajam, melesat ke segala arah, bahkan ratusan pon batu itu hancur di tempat yang dihantamnya. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Xiao Yu di posisi tengah yang maju. Haha, senior memang beda. Xiao Yu mengepalkan tinjunya, berkata dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, si cantik mungil Qin Yuyi yang masih berlatih juga mengalami sedikit fluktuasi dan turbulensi yang teratur. Kemudian, ada momentum yang kuat di tubuhnya. Momentum kerikil, rumput liar, dan cabang-cabang mati di sekitarnya bergulung, dan wajah cantik Qin Yuyi muncul sedikit halau, sangat suci. Ya, dengan mata tertutup, Qin Yuyi menjentikkan tangannya ke langit dan tiba-tiba menyerbu di sekelilingnya dengan gelombang kekuatan yang kuat. Bum bum bum, ledakan muncul di tanah. Qin Yuyi melompat ke udara, tinjunya mengeluarkan bubuk merah muda, mengguncang tanah untuk sementara waktu. Akhirnya aku memasuki alam tingkat tinggi. Seru Qin Yuyi dengan gembira. Xiao Yu tertawa, berpindah dari posisi menengah ke posisi menengah dalam satu gerakan benar-benar sepadan. Apa? Bukan ini yang menyenangkan. Qin Yuyi melambaikan tangannya, wajahnya memerah karena kegembiraan. Kau tidak tahu, keluarga kita punya beberapa ramuan untuk meningkatkan kekuatan kita,
tetapi jika ramuan itu gagal mencapai level tinggi. Jika kau hanya meminumnya, akan sangat sulit bagimu untuk meningkat di masa depan. Itu tidak kondusif untuk kultivasi. Jika kau mencapai level lanjut dan meminumnya, tidak akan ada efek samping. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Mengapa anak-anak dari keluarga besar kuat? Itu sebabnya, karena keluarga itu besar, tentu saja akan ada banyak alkemis dalam keluarga. Lalu ada ramuan, berbagai ramuan tingkat lanjut, kultivasi tambahan, peningkatan kekuatan yang cepat, dan keterampilan bertarung yang tak terhitung jumlahnya. Keterampilan bertarung itu memiliki berbagai atribut. Mereka semua sudah maju, Anda tidak perlu khawatir, Anda dapat berkultivasi sebanyak mungkin, dan semakin banyak bakat yang Anda kembangkan, semakin banyak Anda dapat menyerap hal-hal asing, seperti merampas ramuan, keterampilan bertarung, senjata, semakin besar peluang alami. Dengan kekuatan Qin Yuyi, dia memiliki bakat yang bagus, tetapi dia malas, tetapi selama dia mencapai level tinggi, dia akan mengambil ramuan di masa depan, dan dia mungkin akan dapat meningkat lebih cepat daripada yang lain. Lebih dari itu, saya berbasis air. Jika saya bisa mendapatkan air yang berbeda seperti air roh kecubung, itu akan lebih membantu kultivasi saya. Qin Yuyi dengan bangga mengangkat payudaranya yang kecil. Keindahannya adalah tidur setiap hari, dan peningkatan kekuatan akan sangat cepat. Petik 2. Xiao Yu tertawa, tahap awal secara alami baik-baik saja, tetapi pada level pelangi dan level paling suci, saya khawatir hal-hal di luar tidak berguna dan hanya dapat dikultivasikan sendiri. Potong. Hanya karena kecantikan kecil dari kecantikan kecil ini, saya pasti akan memikirkan solusi pada saat itu. Qin Yuyi berkata dengan percaya diri. Xiao Yu tersenyum, sepertinya kita harus menyelesaikan beberapa masalah sebelum kita pergi untuk mendapatkan ametis Lingsui. Qin Yuyi mengikuti tatapannya dan melihat bahwa Terra membawa lebih dari 30 orang, menatap mereka seperti Warcraft yang haus darah, dan otot-otot di wajahnya masih gemetar. Hei, aku tidak melihatmu sepanjang malam dan tidak perlu merindukan kita seperti ini. Qin Yuyi melambaikan tangan. Terra meneriakkan, aku ingin kamu mati. Menghadapi Tela lagi, Xiao Yu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia penuh percaya diri. Dia melangkah maju dan menatap Tela dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Peningkatan kekuatan dan peningkatan kepercayaan diri semuanya mengubah temperamennya. Kepung aku. Terra masih iri dengan seni tanah Xiao Yu sejauh ini. Tujuan utamanya adalah untuk mengepung Xiao Yu. Jadi Xiao Yu muncul di posisinya, dan dia bisa tahu melalui anak-anak muda ini, kamu bisa menjadi tak terkalahkan. Xiao Yu tidak berhenti, biarkan orang-orang itu membentuk lingkaran pengepungan. Saya mungkin khawatir Xiao Yu akan menggunakan pengorbanan tanah untuk membunuh mereka. Pengepungan orang-orang ini sangat besar, dengan jarak lebih dari 30 meter. Itu juga merupakan cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Tela kemudian bergerak maju dengan pisau panjang. Setelah mengalami pengejaran gila-gilaan dari binatang naga nyamuk, Terra sudah dibenci oleh Xiao Yu. Meskipun kelompok pencuri kecil yang awalnya ia bentuk, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan pencuri besar itu, ia memiliki kekuatan yang cukup besar, setidaknya tidak perlu khawatir tentang makan dan minum. Tidak apa-apa sekarang, karena Xiao Yu hanya memiliki sedikit orang yang tersisa. Secara khusus, binatang naga nyamuk diburu secara liar setelah menemukan bahwa telur Warcraft telah dicuri. Terra juga merupakan kehidupan 9 kematian, dan saudara-saudaranya, terutama beberapa elit, semuanya kehilangan nyawa mereka. Setiap kali saya memikirkannya, dia takut dan marah. Setelah melarikan diri, semua saudara yang tinggal di rumah dipanggil untuk mencari Xiao Yu, dan beberapa kelompok tentara bayaran dan Warcraft yang kuat ditemui sementara itu. Akibatnya, hanya ada sedikit orang sekarang, jadi mengapa tidak mengganggunya? Aku akan menghancurkanmu, bisik Trahan. Xiao Yu diam-diam mengeluarkan pedang guntur. Pisau suci keluar dari sarungnya, dan di bawah matahari terbit, ia melintasi Mang Dingin, dan dinginnya bilah dingin yang mekar itu dingin. Ayo ambil. Trakman minum dan bergegas keluar. Dia seperti kilat yang sama, dan kecepatan yang mengerikan dibawa ke batasnya. Tujuannya bukan untuk membiarkan Xiao Yu memasuki tanah melalui seni tanah. Kali ini, dia akan mengambil inisiatif untuk menekan Xiao Yu. Pedang panjang melambai, dan bilah cahaya yang menyilaukan bersinar di sekitarnya. Xiao Yu merasa bahwa seluruh orang ditekan oleh cahaya pisau ini,
seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Ini adalah kekuatan alam bawahan. Dia juga diam-diam bersukacita bahwa dia beruntung dengan Terra sebelumnya, dan itu adalah kebetulan bahwa dia menggunakan ngengat tanah di awal. Kalau tidak, di bawah serangan seperti itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan ngengat tanah. Tapi sekarang berbeda, dia sudah menjadi negara superior tingkat tinggi, Tela yang kuat hanya bisa membuatnya merasakan darah. Panggil, pedang petir itu menjerit, bagaikan seekor naga yang melahap segalanya. Kemampuan bertarung, petir merah meledak, satu tembakan adalah jurus pamungkas untuk membunuh. Semangat bertarung di tubuhnya melonjak, dan petir merah di bola tiga warna itu sangat ganas. Kemudian, seluruh tubuhnya dibanjiri oleh cahaya listrik merah tua yang tak terhitung jumlahnya, dan cahaya-cahaya mengerikan itu berkumpul di satu tempat, seperti naga petir merah tua yang meraung, disertai dengan pisau suci Roh Kudus. Oh, Dao Guang menyerang dengan tendangan voli, tetapi melihat sosok Terra seperti angin puyuh, dia berbalik di udara untuk menghilangkan dampak mengerikan Xiao Yu, dan pada saat yang sama melompat ke udara, mundur, tetapi hatinya ketakutan, mengapa anak ini tiba-tiba menjadi begitu kuat. Bertarung tidak kalah denganku, hanya saja tidak sehebat aku kemarin. Serangan di seluruh papan, dan gerakan terus berlanjut. Xiao Yu melompat ke udara dan tidak memberi Terra kesempatan untuk melawan. Dia menebas ke langit. Pisau ini dapat dianggap mengandung momentum tertinggi, yang benar-benar tak tertandingi. Menghadapi Tela sebelumnya, dia pasif setiap saat. Dengan gerakan ini, Xiao Yu penuh percaya diri, dan momentumnya naik tanpa kabel, yang bahkan lebih berani. Tebasan petir ke udara membuat suara ledakan, menambah momentum tanpa akhir. Tela menendang tanah dengan keras dan bergegas keluar secara miring. Boom! Pedang petir Xiao Yu menebas tanah dan segera memotong tanah menjadi selokan setinggi 5 meter. Kerikil, rumput liar, dan hal-hal lain di kedua sisi terpental kembali ke ketinggian, dan dia sendiri terlontar lagi, seperti condor soar, membunuh kelinci yang licik. Serangan seperti bayangan ini membuat wajah Terra berubah lagi. Dia bergegas ke kiri, dadada, pada setiap langkah tanah bergetar, dan pisau panjang itu terus memanggil kerikil-kerikil itu untuk menghentikan serangan Xiao Yu, tetapi dia mengangkat hatinya karena terkejut. Tela bingung dan tertekan. Awalnya, dia datang untuk membunuh Xiao Yu untuk membalas dendam, tetapi sekarang tidak apa-apa, bahkan Xiao Yu mengejarnya hidup-hidup. Anda tahu bahwa Xiao Yu belum menggunakan teknik mengepel tanah. Dang-dang-dang, puing-puing itu dihancurkan oleh Xiao Yu. Terra juga memiliki kesempatan untuk mengatur napas, dan dia berteriak, "Nak, pilih aku trik ini." Dia berbalik tiba-tiba, pedang lebih cepat dari kilat. Pisau ini adalah esensi dari pisau Terra. Itu juga merupakan fondasi pijakan Tela di sini. Dia mengandalkan pedang ini untuk membunuh master yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, dia berharap pedang ini akan memberinya kemenangan. Mata Xiao Yu tajam, dan pisau guntur di tangannya bergerak dengan hatinya. Petir merah meledak. Oh! Kedua pisau itu saling tumpang tindih di udara, membuat suara jeritan. Xiao Yu dan Terra bergetar pada saat yang sama, dan pertarungan mereka pun pecah dengan hebat. Kemudian mereka melihat cahaya merah menyala dari pisau Roh Kudus. Pisau panjang yang dingin itu mengeluarkan suara yang tajam. Klik, pisau panjang itu patah. Pedang petir Xiao Yu hancur berkeping-keping dan menembusnya. Pertama, cahaya listrik merah mengenai Terra dan rambut listriknya meledak. Tubuhnya kosong, anggota tubuhnya melebar, dan dia berteriak. Seketika, pisau Roh Kudus mengenai dada Tela. Tela menyentuh wajahnya dan menjadi sangat pucat. Pada saat hidup dan mati, dia bersandar dengan putus asa, berharap untuk menghindari serangan Xiao Yu. Puff! Cahaya darah memercik. Palung darah sepanjang setengah meter muncul di dada Terra, dan darah membengkak. Dia juga terhempas oleh darah Zen yang menyembur. Saudara-saudara, bersatu. Setelah mendarat, Tela menutupi dadanya dan maju mundur. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Anak laki-laki yang dikalahkannya sendiri sehari yang lalu kini mengalahkannya dengan mudah. Namun, rasa sakit di dadanya mengatakan kepadanya bahwa semua itu benar. Dia kalah, dan kalah dengan sangat telak. Bagaimana mungkin, kakak laki-laki kalah? Anak ini bukan lawan kemarin, apa yang terjadi hari ini? Anak-anak muda Tela itu tercengang. Mereka telah melihat perubahan yang cepat dan tidak pernah melihat perubahan seperti itu. Bahkan Tela hanya ingin mengatakan bahwa bukan berarti saya tidak mengerti.
Dunia berubah dengan cepat. Sekelompok orang berteriak dan membantai mereka semua. Mereka akan bergabung untuk menyerang Xiaoyu. Bahkan Tela mengeluarkan pisau baja lagi, dan dia menemukan kesempatan untuk menyerang Xiaoyu. Adapun saudara-saudara yang lebih muda, di bawah komandonya, dia bergegas menuju kematian. Sekarang giliran si cantik kecil ini untuk memamerkan kekuatannya yang luar biasa. Qin Yuyi mengangkat pedang pendeknya, dan dia akan menyerbu masuk. Xiaoyu menatap orang-orang itu dengan muram, dan pedang petir di tangannya perlahan bergerak ke bawah, menunjuk miring ke tanah, dan momentumnya menjadi lebih tajam. Keterampilan bertarung, Balong Kuan, boom, aku melihat lebih dari selusin orang di depan Xiaoyu, melemparkan semua yang berdarah, dan kekuatan pukulan itu seperti guntur dan guntur, yang menghentikan pengepungan. Keterampilan bertarung, Xiaoyu menghentakkan kaki dan orang itu menghilang. Ketika dia muncul kembali, di belakang orang-orang yang bergegas ke kiri, pisau Roh Kudus menyapu pedang. Dao Guang Huo Huo, darah bersinar ke langit. Lebih dari 10 orang di sisi ini tewas di tempat dan tidak ada yang selamat. Tanpa menunggu kakinya jatuh ke tanah, pisau suci Roh Kudus telah disapu untuk membelah secara paksa, dan itu adalah pisau bagi 10 orang yang tersisa yang berjarak 7 atau 8 meter. Keterampilan bertarung, petir merah meledak, cahaya listrik merah, melonjak dan menyatu pada satu titik, membentuk spatula cahaya. Cahaya pisau dan cahaya listrik bergabung menjadi satu dan berlari ke dalamnya. Tidak ada yang bisa menahan pisau Xiaoyu, dan lusinan orang mati-matian menyerang, dan cahaya bersinar ke dalam darah dan tunggul langit. "Xie tua, tinggalkan satu untuk si cantik kecil ini," teriak Qin Yuyi. Pisau Xiaoyu terlalu cepat, Qin Yue mengikuti dari awal hingga akhir, dan semua orang telah memecahkannya sebelum dia bisa melihat semua kepala Tela berdengung. Dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya, anak ini terlalu mesum. Dia menghilang selama sehari, benar-benar berubah. Aku telah terluka parah lagi sekarang. Dia memiliki metode ajaib untuk masuk ke dalam tanah, dan melarikan diri pasti tidak bisa dihindari. Tera bertekad untuk melihat Xiaoyu membunuh 2 pedang di udara. Seharusnya kekuatan lama sudah pergi, dan yang baru adalah kesempatan besar untuk menyerang. Dia ingin menarik Xiaoyu kembali. Mati, Tela menggeram liar, menebas dengan pedang dan dingin yang membakar. Dia siap mati, juga siap untuk membunuh Xiaoyu. Tapi, dia memotongnya, tetapi dia mengosongkannya. Xiaoyu menggunakan teknik seni tanah, dan setelah mendarat, dia langsung masuk ke tanah. Dia meledak dengan satu pukulan dan menghabiskan seluruh kekuatannya. Tawa Xiaoyu terdengar dari punggungnya. Pedang guntur menebas. Klik, dia hanya mendengar suara renyah, dan darah mengalir keluar dengan kepala terbang menjauh. Mayat tanpa kepala itu jatuh terlentang. Deforestasi lembah yang telah hancur tiba-tiba menjadi sunyi, hanya mayat di tanah yang menunjukkan pertempuran yang hebat, dan bau darah yang pekat membuat dorongan muntah. Xiaoyu melirik tubuh Tela dan mengulurkan tangan untuk melepaskan cincin antariksanya. Tera ini jelas merupakan kelompok kecil dengan kekuatan yang baik di tepi pegunungan Hengduan. Jelas tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki apapun di tangannya. Dan Xiaoyu keluar kali ini, tidak hanya untuk pelatihannya sendiri, dia juga memiliki tugas, yaitu, untuk dapat memperoleh beberapa keterampilan bertarung tingkat lanjut atau senjata, ramuan dan sejenisnya, tentu saja tidak akan melepaskannya. Ini sangat penting untuk perkembangan keluarga Xie. Peran pentingnya sama seperti ayahnya Xie Gan. Fondasi keluarga Xie membutuhkannya untuk berkontribusi. Masih ada beberapa batasan pada cincin antariksa. Xiaoyu tidak dapat dikalahkan oleh ini. Dia mematahkan semangatnya dan memaksanya untuk hancur. Dia mengulurkan tangan untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang baik di dalamnya, tetapi dia mendengar sedikit suara dari tidak jauh. Xiaoyu memasukkan cincin antariksa Natra ke dalam cincin antariksanya. "Ada seseorang di sini," bisik Xiaoyu. Qin Yuyi membiarkan Xiaobei berjongkok di bahunya, memegang belati. Si cantik kecil ini tidak dapat menemukan siapapun untuk bertarung. Dia baru saja datang, lihatlah si cantik kecil ini menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Kali ini kamu tidak dapat melangkah maju. Lalu tunjuk jarimu ke depan, ayo mendaftar. Petik 2. Resimen Tentara Bayaran Mahkota Valentes. Sebuah suara keras datang. Xiaoyu dan Qin Yuyi keduanya saling memandang dengan cemberut. Resimen Tentara Bayaran Mahkota ini adalah salah satu resimen tentara bayaran terbesar di daratan utama. Dikabarkan bahwa tidak ada satupun misi yang mereka ambil yang selesai,
dan tidak ada yang hilang, termasuk 2 misi untuk menjelajahi daerah terlarang di daratan utama. Ini adalah profesi tentara bayaran terpanas. Resimen tentara bayaran, dan kepala resimen tentara bayaran mahkota dikabarkan menjadi master kelas raja. Level Tianwang, itu adalah level tertinggi di alam kultivasi, yang tidak sebanding dengan orang biasa. Ada 4 wakil kepala di bawah komando, yang masing-masing adalah level paling suci. Resimen tentara bayaran itu kuat, dan itu benar-benar kekuatan apapun. Tidak berani meremehkan, berani bertanya kepada keduanya, siapa yang dibunuh olehmu, selain Terra, kepala pencuri beruang hitam. Valentes, yang telah berbicara pada awalnya, menuntun orang itu keluar dari kegelapan. Orang ini masih muda, sekitar 30 tahun, dengan kulit gelap, mata berbinar, dan lebih dari 100 orang mengikutinya. Tepat sekali, Xiao Yu memberi isyarat kepada Qin Yuyi untuk mundur sedikit, dan dia ada di sana untuk menghindari konflik yang tidak perlu antara kedua belah pihak. Bagaimanapun, ini adalah tentara bayaran dari Korps Tentara Bayaran Mahkota. Qin Yuyi tidak peduli, kekuatan keluarga Qin jauh melampaui apa yang dapat ditandingi oleh kelompok tentara bayaran mahkota, tetapi dia juga mengerti bahwa dia sendirian dan sendirian. Tra ini, kami telah lama mencari, tetapi tidak menyangka akan dipecat oleh 2 tuan muda. Valentes tertawa, hanya beruntung, kata Xiao Yu ringan. Valentes melirik mereka berdua tanpa cedera, dan di tanah ada tubuh Terra dan yang lainnya. Dia menyadari bahwa kedua pria dan wanita muda itu memiliki kekuatan biasa atau memiliki hewan peliharaan sihir tingkat tinggi, tetapi cedera orang-orang ini bukanlah yang dilakukan Warcraft, itu hanya karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Valentes, yang juga pernah berurusan dengan Tela, secara alami mengetahui kekuatan Tela, dan dia diam-diam memperhatikannya. Benar, kami meminta Tela untuk meminta sesuatu. Aku tidak tahu apakah kau akan mengambil cincin luar angkasa milik Tela yang diberikan kepada kami hanya perlu mengambil satu hal, yang lainnya sama saja. Ingin sesuatu, dengan status mereka sebagai korps tentara bayaran mahkota, apa yang bisa mereka minta dari Tela? Xiao Yu berkata, apakah kau memiliki persekutuan dengan Tela? Dengan lancang, bagaimana mungkin resimen tentara bayaran mahkota kita memiliki persahabatan dengan sampah semacam ini? Seorang pemuda yang berdiri di samping Valentes berteriak. Kau pasti tidak sopan. Valentes mendesah pelan. Yang mulia mungkin tidak tahu itu, benda itu awalnya milik kita, diambil oleh Terra, dan membunuh banyak saudaraku. Dengan gerakan di hati Xiao Yu, hampir dapat dipastikan bahwa itu adalah peta yang dikatakan Terra di awal bahwa peta itu telah diambil nyawa hampir 100 saudara. Jelas peta tidak mungkin bagi mereka. Jika diberikan kepada mereka, mereka harus mencarinya, dan jika mereka tidak dapat menemukan keterampilan bertarung, mereka akan berpikir bahwa Terra telah menemukan keterampilan bertarung, dan cincin ruang angkasa ada di tangan Xiao Yu, dan itu secara alami akan ditransfer ke Xiao Yu. Bukan itu yang ingin dilihat Xiao Yu. Apa yang kamu katakan adalah milikmu. Itu semua adalah hal-hal yang tidak memiliki pemilik, dan sekarang kita memilikinya, itu milik kita. Qin Yuyi melihat ini, dan segera menunjukkan bakatnya sebagai gadis kecil yang kuat. Xiao Yu menarik napas. Dia juga menemukan bahwa pasangannya dengan Qin Yuyi memang seorang pengecut, dan tidak perlu berkomunikasi satu sama lain sama sekali, hanya melihat. Kentut, peta itu diambil oleh saudara kita dengan putus asa, direbut oleh Terra, tentu saja milik kita. Pemuda di samping Valentes berteriak dengan marah. Itu benar, kamu mengatakan kamu mengambilnya, maka pemilik aslinya bukan milikmu. Qin Yuyi tertawa. Maksudnya, peta macam apa itu yang tidak punya pemilik? Karena itu diperoleh oleh kita, maka itu milik kita. Xiao Yu diam-diam mengacungkan jempol ke arah Qin Yuyi. Qin Yuyi mengerjap padanya, menatap si cantik kecil ini. Diam, Valentes menatap pemuda itu dengan tajam, tetapi sekarang tidak apa-apa, memberitahu mereka dengan jelas bahwa yang mereka inginkan adalah peta. Pemuda itu tersentak, tetapi masih melotot. Valentes terbatuk dan berkata, 2 orang, peta itu adalah milik kelompok tentara bayaran mahkota kita, dan aku harap kalian akan mengembalikannya kepada kami. Tuan, apakah ini mengancam kita? Xiao Yu mengerutkan kening. Jika menurutmu begitu, tidak apa-apa. Valentes berkata dengan ringan, dia percaya bahwa kelompok tentara bayaran mahkota masih cukup jera. Xiao Yu berkata dengan dingin, aku benci diancam. Valentes tertawa,
Aku juga benci, tetapi beberapa hal memang seperti ini, karena dunia ini tidak adil, jadi kalian hanya bisa mengakuinya. Keduanya saling berhadapan. Kemarahan yang terpendam mengalir dari hati Xiaoyu. Seperti yang dikatakan Valentes, dunia ini sangat tidak adil. Siapa yang bisa membuat dirinya tidak mampu? Jika keluarga Xie lebih baik daripada korps tentara bayaran mahkota, apakah Valentes berani kentut? Kekuatan. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Xiaoyu mengeluarkan cincin luar angkasa Terra, menemukan peta darinya, dan melemparkannya ke Valentes. Hanya ada peta seperti itu di sini. Detektif itu mengambilnya, Valentes melihatnya, dan tertawa, benar sekali. Dia menyingkirkan peta itu, melambaikan tangannya, dan pergi. Berikan saja seperti ini, Qin Yuyi berkata dengan enggan, aku tahu bahwa aku akan membawa serta pesanan anggrek itu. Ordo anggrek merupakan simbol keluarga Qin dari Kekaisaran Tianluo. Memegang ordo ini berarti bahwa personel inti keluarga Qin, dalam status keluarga Qin, apalagi kelompok tentara bayaran mahkota, bahkan jika mereka adalah dua kelompok tentara bayaran mahkota, mereka tidak berani memintanya. Qin Yuyi tidak membawanya, bahkan jika dia mengatakan bahwa dia adalah keluarga Qin, dia akan seperti Tela. Jika dia tidak mempercayainya, dia akan mengintensifkan kontradiksi. Dengan kekuatan mereka, jelas bahwa mereka belum mencapai titik di mana mereka dapat bersaing dengan begitu banyak Valentes. Xiaoyu berkata, tentu saja tidak, saya telah pergi ke tempat yang ditandai oleh peta. Jika mereka ingin menemukannya berdasarkan peta, itu akan memakan waktu 1 atau 2 hari. Dia menyeringai, setan kecil, di tanganmu apakah ada sesuatu seperti racun? Tidak, saya tidak mengatakan itu. Saya mencurinya, dan barang-barang itu terlupakan. Kata Qin Yuyi tertekan. Apakah kamu tidak pernah berpikir bahwa akan ada penjaga Warcraft di perairan yang berbeda dan api aneh seperti Amethyst Spirit Water, dan seringkali akan menjadi Warcraft tingkat lanjut, bagaimana kamu berencana untuk menghadapinya? Xiaoyu berkata. Qin Yuyi berkata, tentu saja aku memikirkannya, jadi aku menyiapkan pencahar. Dia mengeluarkan botol kecil, yang penuh dengan bubuk putih. Ayo berikan pada Valentes, makanlah juga, Xiaoyu berkata. Qin Yuyi memiliki senyum seperti iblis di wajah manisnya, kamu tidak tahu, pencahar ini adalah salah satu dari 10 harta di tangan si cantik kecil ini. Sistem, Monroe, Xiaoyu membentak, salah satu apoteker penyulingan paling terkenal di daratan bernama Monroe, yang merupakan keberadaan guru di dunia apoteker. Yang disebut guru adalah keberadaan super yang jauh lebih kuat daripada Xian, apoteker penyulingan utama. Pencahar yang dibuat oleh Grandmaster Monroe. Qin Yuyi berkata, ini adalah pencahar legendaris yang tak terkalahkan. Dia terus jatuh, dan mendengar nama ini, Xiaoyu tiba-tiba ingin berdoa untuk Valentes dan yang lainnya yang disebut diaret tanpa henti. Anda dapat menebak karakteristiknya dengan mendengarkan namanya, berbeda dengan pencahar biasa, pencahar ini tidak perlu dimakan. Selama Anda menyentuhnya, Anda akan diare. Dalam perjalanan, Xiaoyu dan Qin Yuyi bergegas ke gua. Qin Yuyi memperkenalkannya pada semua yang terus jatuh. Namun, ternyata pencahar ini adalah sejenis pencahar yang digunakan Qin Yuyi untuk menghadapi mereka yang mencoba membunuhnya. Untuk membuat diare tanpa henti seperti ini, ia mencari semua alkemis senior di Tianluodi. Tidak ada yang bisa memperbaikinya. Pada akhirnya, ia menemukan Master Monero yang merupakan guru nasional Anda. Dengan kungfu genit Qin Yuyi, pada akhirnya Monroe membuat banyak trik untuknya. Dan kerjasama yang sesuai terus mengalir adalah krisan hancur. Memikirkan kedua kombinasi ini, Xiaoyu hanya dapat menggunakan iblis untuk menggambarkan Qin Yuyi. Mereka segera menemukan gua. Kamu menunggu di luar, perintah Xiaoyu. Qin Yuyi tidak keberatan, kuncinya adalah tempat-tempat Warcraft umumnya baunya, kebanyakan orang bahkan bisa pingsan karena baunya, dia tentu saja tidak mau masuk. Xiaoyu diam-diam datang ke pintu masuk gua, mengambil batu dari tanah, memasuki roh pendendam, dan tiba-tiba melemparkannya ke dalamnya. Ada suara batu menghantam dinding di gua, tetapi tidak ada suara Warcraft. Xiaoyu melihat ke gua, ada darah di mana-mana, dan diam-diam, bukan Terra dan yang lainnya yang membunuh Warcraft. Xiaoyu masuk dengan hati-hati. Saya benar-benar tidak menemukan Warcraft yang bisa menyemburkan kabut beracun. Dia pergi ke tempat tidur gulma, cabang dan daun, dan mengeluarkan botol kecil yang terus-menerus menetes.
Ada banyak bubuk obat di dalamnya, dan Xiao Yu mulai menyebarkannya dengan lembut. Bubuk obat tidak banyak ditaburkan, dan tidak padat, sehingga tidak dapat dilihat. Ketika dia menaburi tempat di mana kotak kayu itu diletakkan, dia melihat ada celah yang jelas di tempat itu, dan ada cekungan di tanah. Saya tidak tahu apakah itu tertinggal ketika kotak kayu itu diletakkan dan Wow ditindas. Jika dibiarkan, itu jelas akan ditemukan. Xiao Yu menemukan sebuah batu dan mendorongnya untuk menutupi tempat itu. Boom! Dia meletakkan batu-batu itu, tetapi ada suara teredam. Oke, Xiao Yu agak terkejut, bagaimana suara ini bisa berongga. Dia mengambil batu itu lagi, mengulurkan tangan dan mengetuk, dan tanahnya memang berongga. Kali ini, mata Xiao Yu membelalak. Dia mengulurkan tangan untuk membukanya, tiba-tiba berpikir bahwa ada senjata tersembunyi di dalam kotak kayu yang berisi gulungan tanah. Dia mengeluarkan pisau Roh Kudus, sedikit lebih jauh, dan memukulnya dengan pisau Roh Kudus. Oh, tanah retak seketika, panggil. Tiba-tiba embusan angin bertiup dari dalam, dan angin kencang itu membuat Xiao Yu tertiup kembali sekaligus, seperti layang-layang yang talinya putus. Rumput liar, daun, dan bau itu semuanya tertiup pergi. Bagaimana mungkin? Hati Xiao Yu bergetar. Bagaimana mungkin ada angin kencang seperti itu di lubang kecil itu yang bahkan dia bisa tiup, berapa banyak angin yang dibutuhkan. Ding dong. Saat itu, Xiao Yu merasakan dadanya dingin, dan Dewa Tiga Warna bergetar. Mantelnya retak celah, memperlihatkan dadanya yang kuat, dan permukaan kulitnya berwarna ungu, kuning, dan hijau. Anda masih bisa melihat bola di sana samar-samar. Bola tiga warna, Xiao Yu segera merasakannya di dalam hati. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan bola tiga warna itu. Bagaimanapun, bola tiga warna itu memberi Xiao Yu terlalu banyak kejutan. Namun, kekuatan mentalnya terpental sebelum menyentuh bola tiga warna itu. Dan dia terpental ke belakang, tetapi karena munculnya bola tiga warna itu, dia berhenti dan tetap di udara. Bas, ada juga gelombang fluktuasi di lubang kecil itu. Kemudian Xiao Yu terkejut menemukan bahwa seluruh bukit berguncang, dan tanah berguncang, seolah-olah benda itu adalah dasar dari area ini. Sebuah lingkaran cahaya cian perlahan muncul dari lubang kecil itu. Sinar cian bersentuhan dengan sinar tiga warna yang dipancarkan dari dadanya, dan segera mengembun bersama, dan kemudian sinar tiga warna itu perlahan pulih, dan sinar cian ditembakkan ke Xiao Yu. Isi lubang kecil itu juga mengungkapkan warna aslinya. Itu adalah manik-manik cian. Manik-manik itu seukuran ibu jari dan kuku jari, sebening kristal, dan tampaknya ada sesuatu di dalamnya, tetapi Xiao Yu ingin melihat dengan jelas, tetapi itu hanya kabur, tetapi transparan. Perasaan aneh ini membuat Xiao Yu semakin bodoh. Ketika manik-manik itu mencapai sekitar setengah meter di depan Xiao Yu jelas merasakan udara segar yang samar. Aliran udara itu samar-samar, bertiup di wajahnya, seolah-olah angin musim semi bertiup di wajahnya. Sangat nyaman. Manik-manik cian mencapai dada Xiao Yu, berputar tanpa batas, dan bola tiga warna itu perlahan-lahan muncul. Setelah kedua bola itu relatif dekat selama sekitar 1 menit, manik-manik cian perlahan bergerak maju. Keduanya bertemu. Manik-manik biru itu menyentuh kulit Xiao Yu. Ia merasakan rasa bola tiga warna itu sekali lagi. Luar biasa, seolah-olah ada aliran jernih samar yang mengalir cepat melalui tubuh. Bau yang menenangkan membuatnya hampir mengerang. Rasanya luar biasa. Saat manik-manik cian menyentuh kulit, Xiao Yu melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa manik-manik cian perlahan menembus ke dadanya. Menembus langsung ke dalam tubuh dari luar. Namun, ia sendiri tidak merasakan sakit. Ketika manik-manik cian memasuki tubuh, ia segera melihat ke dalam dan segera melihat bahwa manik-manik cian melingkari bola tiga warna, tetapi mereka perlahan berputar dan berwarna cian. Ada hubungan samar antara manik-manik dan bola tiga warna. Hubungan ini tidak dapat dilihat, tetapi tubuh Xiao Yu dapat dirasakan dengan jelas. Keduanya berhubungan. Kemudian Xiao Yu perlahan akan jatuh dari ketinggian, kakinya menyentuh tanah, semuanya seperti biasa. Lepaskan pakaian Anda untuk melihat, Anda tidak dapat melihat apapun di luar. Bahkan kilau itu pun hilang. Dan karena manik-manik cian itu hanya muncul membentuk angin kencang, semua yang ada di gua ini tertiup angin, dan sangat bau dan kehilangan baunya. Xiao Yu menepuk dadanya dan tidak merasakan apa-apa. Dia merasa samar-samar bahwa manik-manik cian itu mungkin merupakan barang tambahan dari bola tiga warna,
atau tidak akan demikian. Tapi apa itu manik-manik Qian? Dia sama sekali tidak memiliki kesan, dan dia hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya dengan harapan bahwa dia bisa menemukan beberapa informasi tentang manik-manik Qian dan bola 3 warna di masa depan. Melihat gua itu, Xiao Yu sekali lagi mengeluarkan celupan dan menumpahkan dan memercikkannya ke dalam gua. Panjang total gua itu puluhan meter. Xiao Yu percaya bahwa jika ada puluhan orang, itu akan sangat menarik. Diperkirakan bahwa sebentar lagi, mungkin ada sensasi. Puluhan orang di Crown Mercenary Corps terus-menerus bergegas bersama, yang akan membunuh berita besar Warcraft. Mengemas botol kecil itu, Xiao Yu meninggalkan gua. Qin Yuyi berada 3 atau 400 meter jauhnya dari gua. Dia tidak menyadari angin yang bertiup di dalam. Ketika Xiao Yu keluar, dia berkata dengan gembira, apakah semuanya sudah siap? Oke, Xiao Yu tertawa. Tinggal menunggu Valentes dan yang lainnya datang, saya perkirakan daerah ini akan menjadi daerah terlarang ke-11 di pegunungan Hengduan. Dia mengambil gambar boneka Qin Yuyi pertama. Ayo pergi, tidakkah kamu ingin menunggu di sini sampai mereka menemukannya? Qin Yuyi berkata dengan sedikit kecewa, sepertinya tidak ada kesempatan untuk melihat pembentukan zona terlarang ke-11 di pegunungan Hengduan. Di antara mereka, keduanya harus pergi. Tetapi, sebelum mereka pergi, mereka melihat sosok-sosok yang jauh gemetar. Qin Yuyi memiliki mata yang nyata, dan dia tidak hanya dapat melihat semua kepalsuan, tetapi juga jarak yang dia lihat sangat luar biasa. Dia terkejut, itu Valentes mereka. Tidak, mengapa mereka datang begitu cepat? Xiao Yu bertanya-tanya. Ketika sosok-sosok itu semakin dekat, Xiao Yu juga melirik sosok Valentes. Valentes memegang peta di tangannya, dan ada orang lain yang memegang peta besar di sebelahnya, yang tampaknya tidak konsisten jika dibandingkan. Sepertinya mereka telah menggambar peta tempat ini dalam jarak 1000 mil, sehingga mereka dapat menemukannya dengan mudah. Mata Xiao Yu berbalik dan senyum cerah muncul di wajahnya. Iblis kecil, aku memikirkan cara yang lebih baik daripada kita. Dia bergumam pada Qin Yuyi dengan suara rendah. Mata Qin Yuyi berbinar saat itu, dan dia menepuk bahu Xiao Yu. Kamu selalu mengatakan aku adalah iblis kecil, dan sekarang aku tahu bahwa kamu adalah iblis besar. Siapapun yang berurusan denganku, maka aku harus menjadi iblis besar, dan membuat lawan-lawanku menyesalinya seumur hidup. Xiao Yu tampak sangat dingin, membuat Qin Yuyi tampak terkejut, dan kemudian Xiao Yu berkata, kita persiapkan masing-masing, beri mereka kejutan yang lebih besar. Iblis kecil dan besar memulai aksi iblis.